pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ambia Kamil, atau di Instagram bisa ditemukan di @aikamil. Izinkan saya pada hari ini akan memoderasi pertemuan kita yang bertajuk setelah lulus kuliah arsitektur lalu menjadi ASN. Oke, jadi seperti yang episode sebelumnya dan dilihat sebelumnya, kami perkenalkan dari angkatan 2001 alumni arsitektur Unpar. Kami ingin menginspirasi rekan-rekan semua, sobat-sobat Atelier semua tentang pengalaman perjalanan kami selama 20 tahun sejak lulus kuliah hingga saat ini. Seperti dengan tema yang kita bawa, atau dari Dandeliars itu singkatannya diskusi tentang ide, ilmu, kreativitas, dan inspirasi. Jadi semoga kehadiran sobat-sobat di sini bisa membawa ide, ilmu, dan juga inspirasi. Oke, tanpa berpanjang kata, kita kedatangan dua tamu, para pejabat-pejabat kita nih. Saya sapa dulu ya. Selamat bergabung dan selamat datang Pak Bayu Andalah. Coba disapa dulu para sobat dan Dandeliarsnya nih. Halo, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Oke, selanjutnya ada Ibu Grace Kristiani. Ibu Grace, apakah sudah hadir? Hadir, Ai. Oke. Di kantor sih. Terima kasih Grace sudah bergabung. Live dari kantor ya? Sama dong kita. Yuk menuju kantor, Ai. Ntar lagi pindah komputer boleh ya? Boleh, boleh. Oke, Sobat Dandeliars, sebelumnya kami ucapkan selamat datang bagi yang sudah bergabung, dan juga mohon maaf bagi yang tidak bisa bergabung di Zoom karena terbatasnya kapasitas Zoom kita pada sore hari ini di YouTube Dandeliars 2001. Bisa dicek saja nanti, barangkali ada teman-teman yang ingin bergabung namun sudah out of capacity, bisa diinfokan untuk buka YouTube-nya Dandeliars 2001. Oke, jadi hari ini ceritanya kita mau sharing gitu kan. Kami-kami ini nih, saya, ada Bayu, dan ada Grace. Kami dulu kuliah bareng 20 tahun yang lalu di Cibuit, Bandung gitu ya, di Universitas Parahyangan jurusan arsitektur. Dan kita di sini ingin sharing, kalau Dandeliars episode sebelumnya kita berbicara tentang setelah lulus lalu menjadi profesional arsitek atau urban design. Nah, kali ini kita ingin membahas sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain yang pada umumnya rata-rata menjadi arsitek. Nah, kita memilih untuk mengabdi di pemerintahan. Kali ini saya ingin membacakan dulu CV narasumber kita. Jadi narasumber kita pada sore hari ini, Pak Bayu itu saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta sebagai Kepala Subbag Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan, berkantor di Balai Kota DKI, Medan Merdeka Selatan, dan juga telah berkarir di Pemprov DKI semenjak 2010. Nah, ini cukup banyak CV-nya. Kalau saya bacakan mungkin kita udah habis setengah jam sendiri nih buat bacain CV-nya aja. Cuman yang menarik di sini, Pak Bayu di usia yang masih relatif muda baru saja mendapatkan gelar doktornya atau S3. Dan itu beliau lakukan sembari bekerja. Nanti kita bisa sharing gimana sih tipsnya gitu kan, udah bekerja di pemerintahan terus sambil kuliah dan sekolah lagi gitu dari S2 sampai S3. Jadi untuk Bayu kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin Bayu bisa sharing sebelum bekerja di Pemda DKI sempat berkarya di mana gitu ya. Next saya akan bacakan Ibu Grace. Nah, Ibu Grace ini juga tidak kalah menariknya nih. Jadi Ibu Grace Kristiani ini berkarir di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemenpupr RI di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Saat ini
menjabat atau bertugas sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen Bina Penataan Bangunan 2. Itu kalau di dunia PNS tuh PPK itu sebuah pengabdian yang luar biasa gitu. Nanti kita tanya sama Ibu Grace, apa sih PPK itu gitu kan. Beliau juga sudah menamatkan S2 double degree nih di UI dan Ritsumeikan University. Nah, nanti boleh tanya-tanya sama Ibu Grace, bagaimana sih langkah-langkahnya kok bisa sampai berkarir di Kementerian PUPR. Jadi teman-teman, para sobat Duluyers yang hadir sore hari ini, sebelumnya nanti izinkan kami untuk share link untuk hadir presensi agar kami bisa merekam kehadiran rekan-rekan, kehadiran sobat semua, supaya nanti kita rencananya akan mengadakan ini rutin, sehingga ketika ada acara berikutnya, kita akan infokan melalui email atau WhatsApp yang sudah didaftarkan. Jadi mohon nanti diisi dan mohon presensinya bisa diisi. Oke, kita akan diskusi dulu dengan narasumber kita nih, para sobat dan Deliars. Lalu setelah itu nanti di akhir boleh sambil disiapkan tanya jawab ya. Boleh sambil disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ini ditanyakan ke narasumbernya. Oke, pertama saya mau ke Pak Bayu dulu nih. Atau kalau kita karena di sini udah dekat gitu ya, jadi kita kan ngomong sama juragan gitu kan, jadi panggilnya Agan gitu ya. Gimana kabar Agan Bayu? Ya, baik kan. Di kantor ya. Ini kita juga lagi di kantor nih, ya. live. Pagi. Ya. Kalau gue sih hari ini sebenarnya WFH, tapi demi sobat dan Deliars, gue WFO lah pokoknya demi teman-teman semua ya kan. Oke, jadi langsung aja silakan Bayu kalau ada yang mau di sharing, mungkin sebelum ada yang mau ditampilkan secara visual, mau nanya dulu nih, kan kalau ngeliat CV-nya dahsyat banget nih Bay. Nah, itu ceritanya sebelum dari DKI itu di mana sih dulu berkaryanya, Bay? Oh, gue sambil sharing ini aja ya, apa namanya, sedikit. Oke, langsung aja berarti ya. Silakan. Dari tayangan. Waktu dan layar dipersilahkan. Udah kelihatan ya di Kelihatan. layar teman-teman ya? Kelihatan. Oke. Baik, selamat sore teman-teman, selamat sore moderator, mohon izin ini sebenarnya sifatnya sharing aja ya ke teman-teman ya. Kemarin saya diminta oleh AI untuk sedikit sharing ke teman-teman apa sih pengalaman saya gitu setelah lulus dari arsitektur dulu, kenapa sih malah memilih berkarir di sebagai PNS gitu atau sebagai ASN. Jadi mungkin sedikit perkenalan aja. Dulu saya sempat sekolah di S3 di UI, terus sebelumnya saya juga ambil master di Taiwan, dan dulu saya sama AI bareng-bareng kuliah di arsitektur Unpar ya. Jadi mungkin perjalanannya seperti ini kurang lebih, yang di bawah ini dulu saya lulus kuliah itu sambil kuliah juga sempat kerja sebagai animator 3D di Box Design Studio itu di Bandung. Terus setelah lulus saya sempat jadi arsitek in-house di Bakriland. Terus sempat kuliah lagi, yaitu tadi yang di Taiwan di 2007, terus lulus 2009. Kemudian saya sempat kerja sebentar di Margahayu Raya Development di perusahaan properti juga. Dan baru di tahun 2010 itu saya berkarir di DKI sampai sekarang gitu. Nanti saya coba jelaskan ke depannya pengalaman nguli saya nih selama ini gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi sedikit buat teman-teman. Jadi dulu saya kuliah itu seperti teman-teman semua gitu, bareng kita ya ambil studio, kita ospek, terus saya juga sambil part time juga gitu, terus juga sering sekali ikut kompetisi desain, sering banget ikut sayembara gitu, sempat ngerasa salah jurusan juga gitu, nggak sempat hal-hal yang pribadi itu nggak pernah kepegang gitu karena sibuk sama urusan kuliah. Tapi alhamdulillah lulus di 2006 ini akhirnya lulus, tapi IPK-nya tuh pas-pasan sekali gitu. Saya nggak, IPK saya waktu itu nggak nyampe 3 gitu, saya diceng-cengin sama teman-teman gitu, nggak nyampe, wah nggak akan bisa kuliah lagi dapat beasiswa gitu, S2, S3 udah tertutup lah. Apalagi mau kerja di pemerintahan gitu, IPK di bawah 3 mah udah laut aja gitu kalau kata teman-teman gitu.
ya udahlah, saya waktu itu dari ceng-cengan itu saya termotivasi gitu, masa sih ya saya nggak bisa lanjut S2, nggak bisa lanjut ke jenjang selanjutnya gitu, karena IPK pas-pasan, kan nggak bisa juga jadi PNS gitu kalau misalnya IPK pas-pasan. Nah, saya habis kuliah itu saya coba mikir gitu, mau apa sih saya, mau kuliah lagi kah, tapi belum punya modal juga gitu, mau usaha juga sama, belum punya pengalaman. Eh, Ya udahlah, akhirnya pilihan saya tuh saya mau coba kerja dulu sambil nabung buat kuliah lagi. Nah, saya waktu itu milih, kenapa sih saya nggak milih di biro arsitektur ya, kayak kayak teman-teman yang lulus kuliah arsitektur dulu gitu. Ya saya mikirnya sih itu aja, karena saya mau sekolah lagi dan saya harus nabung gitu. Waktu itu juga pas habis kuliah, karena saya tuh dulu sering dapat project 3D animator itu, saya kenal sama perusahaan properti dan mereka nawarin gitu. Ya udah, ada short term kontrak gitu, yang gajinya pada saat itu lumayan gitu, bisa buat nabung untuk kuliah, ya saya terima gitu. Jadi saya nggak milih di biro arsitektur, saya ambil di corporate gitu. Saya dulu kerja di Bakri dan selama 2 tahun itu saya kerja, saya juga apply beasiswa, dan alhamdulillah dari beberapa kampus itu yang nerima saya tuh ada beberapa gitu, lumayan ya. Cuma yang memberikan saya beasiswa dan saya bisa sambil kerja juga, nah itu cuma yang di Taiwan gitu. Dan sesuai passion saya di real estate kan, ya udah saya coba ambil, dan alhamdulillah sambil saya kerja, saya kuliah juga, dan lulus gitu. Nah, sepulang saya kuliah, saya kerja lagi di perusahaan properti lagi gitu. Nah, disinilah sebuah titik gitu, di mana saya sambil kerja ini, saya di properti ini banyak banget berurusan dengan pegawai negeri gitu, dan di situ ya banyak banget lah kotornya gitu, gimana kita ngurus perizinan dan lain sebagainya. Pada tahun 2009 itu saya ngerasa ini kok kayaknya government kok gini banget gitu, kok nggak ideal sekali sih gitu. Saya sih eh, pikirannya sih seperti itu gitu. Kenapa saya ingin berkarir sebagai pegawai negeri itu, saya ingin merubah gitu, kok kayak jelek banget sih kalau misalnya saya di dalam sebagai bagian dari pegawai negeri itu, apakah saya bisa merubah semua ini gitu. Ya udah, saya coba ikut tes. Waktu itu yang buka adalah Kementerian PUPR sama DKI gitu. Saya waktu itu ikut ujian keduanya gitu. Terus saya juga mikir nih, apakah di negeri ini perlu nggak sih orang dalam gitu? Apakah tesnya seburuk itu, sejelek yang orang-orang pikirkan gitu, harus ada orang dalam lah, lain sebagainya gitu. Nah, saya coba ikut tes dan alhamdulillah ternyata nggak perlu tuh, ternyata orang dalam gitu. Dan saya masuk Pemda itu dengan dengan usaha sendiri gitu. Kita ikut tes sendiri, saya tes bareng AI di GBK gitu, waktu itu ikut ribuan gitu, ikut ribuan yang formasinya juga cuma berapa gitu. Nah, itu juga saya juga kaget juga gitu, kok tes begini banget gitu. Nah, terus alhamdulillah di 2010 kami lulus, dan setelah lulus kita juga baru tahu ternyata jalur masuk CPNS itu ternyata banyak jalurnya gitu. Selain tadi tes umum, saya ikut tes yang umum ya sama AI, terus juga ternyata di situ ada juga perekrutan dari internal, terus ada jalur atlet juga, terus ada sekolah dinas juga yang kayak STPDN gitu. Mereka masuk jadi CPNS melalui jalur yang berbeda-beda gitu. Setelah lulus CPNS nih, saya waktu itu bilang sama AI, kita mau ngapain nih di DKI nih, kan arsitek itu kita sebagai orang teknis kan ya emang harusnya sih kerjanya ya teknis ya gitu. Udah kita coba aja dulu gitu. Waktu itu kita lihat penempatan, ternyata kita dapat di awal tuh di dinas perumahan. Ya udah, di 2010 itu kita di dinas perumahan menjadi CPNS, dan ternyata setelah masuk ke dalam itu ternyata di Pemda itu sangat luas ya, karena
tadi yang diurusin tuh ternyata banyak sekali gitu. Dan arsitek itu ternyata ya kepake banget gitu cara berpikir kita gitu, gimana kita bisa berpikir out of the box gitu, terus menyelesaikan kompleks isu gitu, terus gimana kita berpikir secara 3 dimensi gitu, problem solving di mana aja kita kalau di Pemda itu sebenarnya emang harus siap gitu, mau di mana aja ditugasin gitu ya. Saya alhamdulillah sih udah selain di perumahan gitu udah beberapa kali pindah ke beberapa SKPD gitu. Nah, dan di Pemprov DKI ini emang yang diurusin tuh banyak ya. Kalau secara garis besar tuh kita dibagi ada beberapa rumpun gitu, yaitu ya yang pertama tuh rumpun pembangunan lingkungan hidup, terus itu yang urusan dengan ke-PU-an ya, ke Cipta Karya, kesehatan, kesejahteraan, terus rumpun keuangan Ini juga. ikonnya bagusnya apa sih Pak? Apa tuh? Kamu kerja apa tuh? Disuruh bikin ikon sama. Yang bocor ya. Terus ada rumpun pemerintahan juga gitu. Dan masing-masing ini tuh sebenarnya arsitek itu pasti kepake gitu, kayak di rumpun pembangunan lingkungan hidup kita tuh banyak sekali proyek-proyek proyek-proyek infrastruktur yang harus diselesaikan oleh arsitek. Terus juga ada rumpun kesehatan yang harus membangun rumah sakit dan sebagainya. Terus perekonomian juga, dan kereta kita bangun LRT dan sebagainya. Terus dan rumpun pemerintahan tuh juga kita pegawai pemerintah itu seperti camat lurah tuh mereka butuh kantor dan sebagainya, itu juga kan kita harus bangun gedungnya dan sebagainya itu. Jadi arsiteknya di semua rumpun nih harus siap gitu, bisa dipakai di mana aja gitu. Dan ternyata jadi PNS tuh dulu kan dengar-dengar, maksudnya begitu masuk ke ranah birokrat itu karirnya jelas gitu, bisa meniti dari awal sampai nanti bisa jadi goals-nya itu paling tinggi kan kalau di Pemda itu jadi sekda gitu, apa jadi kepala dinas gitu. Tapi ternyata realitanya tuh ya nggak semulus itu gitu. Ternyata banyak banget naik turunnya gitu di pegawai negeri. Jadi dari tadi cita-cita awal tadi, apakah benar saya ingin merubah dari dalam gitu, apakah terwujud gitu ya? Ya alhamdulillah sih dari kita coba terus berintegritas gitu sampai sekarang kita indeks kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI itu terus naik, terus indeks persepsi korupsi di Jakarta juga terus naik gitu ya. Semoga ini terus sustainable, terus berkelanjutan, bisa semakin baik di kemudian hari. Jadi di Pemda juga intervensi politik cukup tinggi karena kita ibu kota negara, dan juga jadi panggung buat calon-calon kontestan yang lebih untuk mencalonkan ke yang lebih tinggi gitu. Makanya tiap pimpinan itu punya budaya kerja yang berbeda gitu, cara pandang yang berbeda pula. Jadi ya kita dituntut untuk selalu fleksibel gitu. Jadi seperti apapun gaya kepemimpinan kita bisa mengikutinya. Jadi ya pengalaman saya sih selama 11 tahun ini berkarir di Pemda ini, ya siapapun pimpinannya ya kita harus selalu berintegritas dan selalu menjaga peran dari Pemda. Jadi bagaimana sih kalau di Pemda itu membangun ekosistem kota melalui inovasi, melalui kreativitas, dan masyarakat itu kita posisikan sebagai co-creator gitu, dan pemerintah daerah itu sebagai collaborator. Jadi kita di Pemprov DKI ini ingin capai smart city, city 4.0, di mana warga itu bisa menjadi bagian dari kota itu sendiri gitu, bisa meng-create berbagai macam event macam-macam lah gitu yang bisa membangun kota ini. Jadi mungkin sedikit remark dari saya untuk apa sih yang bisa dipelajari gitu. Jadi yang pertama itu sarjana arsitektur itu kita udah dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, dan yang Pemda sangat butuh sekali gitu
tenaga-tenaga teknik arsitektur, sarjana arsitektur. Terus kita dituntut untuk selalu itu beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah-ubah dan harus terus kita latih kemampuan itu gitu. Terus yang terakhir yaitu kita harus memegang sebuah prinsip dimanapun kita berada, kita harus mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi yang konkret bagi organisasi. Mungkin itu aja sedikit sharing saya. Ai, terima kasih atas atensinya. Luar biasa, tepuk tangan dulu Sobat Andoliar semua. Wah, ini Sobat Andoliar di sini terus terang saya sama Bayu tuh sahabatan udah lama ya, dari 2001, cuman baru kali ini ngelihat dia paparan di depan saya. Jadi ini emang betul-betul ya Jumat barokah gitu kalau kata orang-orang ya. Terima kasih banget nih Agan, Bayu, bye. Semoga apa yang tadi telah di share, apa yang telah dipresentasikan sedikit banyak memberi masukan buat teman-teman. Kita inginnya kalau ada yang baik dari kita itu bisa diambil manfaatnya sama sobat-sobat semua gitu kan. Dan juga kita juga berharap ketika nanti katakan misalnya dari sobat-sobat yang hadir pada hari ini yang katakan sedang baru lulus kuliah atau mungkin ingin pindah karir dari profesional masuk ke penerimaan CPNS di tahun depan misalkan, bisa seperti yang Bayu katakan tadi gitu. Kita di sini memang butuh energi-energi muda untuk merubah apa yang sudah bukan merubah ya, mungkin mewarnai apa yang sudah ada yang kurang baik. Kita butuh sebenarnya ide-ide, gagasan-gagasan yang terobosan-terobosan baru gitu. Dan sampai sejauh ini pun kami di Pemda DKI masih menerima PNS dan CPNS baru, dan alhamdulillah kehadiran mereka itu sangat-sangat membantu kita dan mewarnai segala macam kompleksitas yang tadi Bayu ceritakan itu. Alhamdulillah dengan ide-ide yang masuk itu kita justru bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi gitu. Nah, tadi dari Pemda DKI kita sudah mendengar. Nah, sebelum nanti saya ada sedikit tanya jawab dengan mereka gitu ya. Kita kalau Pemda itu kan punya bos ya, sudah barang pasti kalau kami para pegawai ini pimpinan tertinggi lapornya atau pimpinannya itu menteri. Kalau kami biasanya di Pemda itu ke Menteri Dalam Negeri gitu ya. Tapi kalau untuk arsitek dan juga teman-teman di jasa konstruksi, kita sudah punya satu kementerian pengampu gitu ya. Mereka juga tidak hanya membina Pemda DKI, tapi mereka juga membina seluruh Pemda, Pemkab, Pemkot yang ada di Indonesia. Maka kami persilahkan kepada Ibu Grace dari Kementerian PUPR. Kalau tadi kita udah melihat istilahnya anaknya gitu ya, Bay ya, dari Pemda gitu kan. Nah, sekarang kita pengen dengar cerita dari induknya nih, kementeriannya seperti apa sih ceritanya Grace gitu kan. Halo Grace. Halo Oke, Ayi. sudah siap untuk Sorry. mau share materi visualnya? Ya, boleh share-nya dari lu kan ya? Coba. Sorry, gue baru nyampe kantor, jadi ini kalau lihat di partisipan itu ada dua tuh, satu BPP WJM BPB 2 itu gue juga, terus ada Memang luar biasa kalau kementerian dan itu pusat gue ya. juga ya, apa namanya, HP gitu, satunya lagi dari kantor gitu. Jadi ya karena gue baru buka laptop, karena baru nyampe, mungkin lu aja yang share kali ya. Boleh, boleh. Panitia boleh dibantu share screen-nya? Coba share screen. Ini gue harus buka ini dulu nih. Sorry ya. Ini gue udah jadwalin sih sebenarnya hari ini. Cuma tadi ya biasalah sedikit macetan. It's okay. Itu. Ini kita cerita kenapa gue mau jadi ASN ya? Hadir di sini kita udah seneng banget. Ya bebas lah. Pokoknya kita hari ini mau sharing setelah lulus menjadi ASN, cerita seorang Grace Christine tuh
Grace Kristiani seperti apa sih? Kok bisa akhirnya end up di Kementerian PUPR dan wow menjadi PPK gitu kan? Jadi rekan-rekan sobat dan lihat semua, PPK itu adalah pejabat membuat komitmen di mana ketika kita menjadi PPK itu tanggung jawabnya sangat besar, dibutuhkan knowledge dan juga kompetensi yang tidak sederhana, dan kita sangat bangga sekali gitu salah satu teman kita ada menjabat sebagai PPK saat ini, dan semoga nanti kita bisa belajar dari Grace ya. Oke Grace, tadi udah muncul tuh. Oke. Iya tapi somehow ini gue cuma kok. Oke, coba. Let me help. Ya gitu ya, enggak ya. Sorry ya sobat ya. Intinya ya gue mau nge-share kenapa gitu ya. Mungkin kalau dulu teman-teman arsitek pada kepikirannya pengen jadi arsitek beneran gitu ya. Dulu gue diomongin sama teman-teman juga, katanya rata-rata 10% doang tuh yang lulus arsitek bakal jadi arsitek gitu. Terus teman-teman yang cewek gitu pada mikirnya ya pasti Grace salah satunya lah yang jadi arsitek gitu kan. Yeah. Mereka mikirnya seperti itu gitu, tapi ya sayangnya gitu ya ternyata itu di luar dari perkiraan mereka gitu. Jadi gue malah jadi ASN, tapi sebenarnya waktu gue jadi ASN itu gue tuh 1 tahunnya itu gue lulus tahun 2005 ya kan. Sebenarnya gue harusnya lulus 3,5 tahun, cuma gue bosan banget di 3 tahun ngapain gitu kan ya. Terus gue tambahin lagi dulu waktu itu SKS supaya jadi 4 tahun gitu. Terus pas 4 tahun teman-teman belum pada ada yang lulus juga tuh, baru siapa ya, Tessa kali ya. Terus sama tiba-tiba gue jadi, karena gue lulus ya udahlah gue udah gak ada kerjaan lagi, gue lulus aja malah jadi yang VIP gitu, pertama waktu itu kan, lulusan terbaik. Padahal sebenarnya karena gue gak ada saingan lagi, gue saat itu kayaknya cuma gue doang gitu yang lulus gitu kan. Nah terus sebenarnya gue waktu itu nggak langsung jadi ASN. Gue 2 tahun jadi ASN. 2007 tuh gue jadi ASN. 2 tahun itu gue pindah sana sini ke mungkin tiga biro arsitek gitu ya. Mungkin kalau yang tahu, yang minggu kemarin kita ngomongin arsitek itu kayaknya dari teman-teman yang sudah wow gitu. Waktu itu kita baru lulus kuliah, kita ke Jakarta dapat 1,5 juta gitu kan, gaji 1,5 juta, terus begitu padahal gue sendiri orang Bandung gitu, gue 1,5 juta terus ngekos 1,2 juta, ini kayaknya nggak make sense gitu. Akhirnya gue 1 tahun gue jadi di biro arsitek. Waktu zaman tsunami itu 2006 gue sempat ke Aceh juga buat rumah sakit tuh, rumah sakit RSUD Aceh deh, gue juga lupa namanya apa. Cuma gue 1 tahun di arsitek, di biro arsitek itu dengan gaji yang persis sama dengan Jakarta, agak lebih dikit gitu ya, tapi di Bandung gitu, rumah gue di Bandung gitu. Cuma kenapa gue pindah arsitek waktu itu ya, gue dengan polosnya nih ya, gue berpikir ya gue misalnya bukan arsitek ASN gitu ya, gue pikir ya mungkin ASN bisa buat gue menjadi lebih jelas gitu ya. Karena 3 biro arsitek yang gue pilih itu kebanyakan ternyata biro arsitek pemerintah. Dalam artian mereka nggak jadi kalau lu pikir bahwa biro arsitek itu semuanya mikirin semua yang berbau dengan estetik yang seperti kita pelajarin gitu ya selama 4 tahun kuliah gitu, gue 3-tiganya itu enggak. Proyek kami itu proyek pemerintah, dan yang namanya estetika dan seni arsitektur itu nomor sekian, 3-tiganya tuh gitu. Jadi gue pikir ya kenapa enggak sih, kenapa gue nggak jadi ASN aja, lebih firm gitu ya. Jadi gue ikut di tahun 2006, dan sayangnya waktu itu gue nggak lolos. Jadi kalau orang bilang arsitek itu masuk ASN itu gampang, nggak gampang sama sekali gitu ya. Tahun pertama itu gue pikir dengan dengan pengetahuan kita yang baru lulus tentang arsitektur, pasti lolos deh gitu, apalagi untuk dalam tes akademik gitu ya. Dan ternyata tes akademik itu memang sangat gampang sekali, tapi yang namanya tes kewarganegaraan itu kayak kumur-kumur gitu. Lu lihat pertanyaannya aja udah kayak ini apaan, gue bahkan baru tahu amandemen itu udah sekian kali, gue pikir amandemen GBHN itu cuma 1 kali doang gitu kan. Dan waktu gue waktu gue di kuliah arsitek itu, kita kan kalau nggak salah ada ibu siapa ya, ibu Sri atau ibu Siti gitu yang ngomongin tentang regulasi gitu kan. Dan gue waktu itu nilai gue C, terus habis itu gue buang itu, terus gue pindah ke Pancasila kalau nggak salah gitu, karena kan harus ya kalau nggak salah itu ya, Pancasila lebih mudah sama sosiologi atau filosofi gitu, itu lebih mudah daripada regulasi gitu. Dan
itu benar-benar dentuman keras banget gitu, bahwa yang tadinya gue pikir namanya regulasi itu ya karena gue yakin semua arsitek Unpar kebanyakan mikirnya gue pasti bakal jadi arsitek, gue jadi arsitek, yang namanya regulasi ya nggak penting-penting banget lah gitu kan. Tapi waktu gue memutuskan untuk coba jadi ASN itu, ternyata itu menjadi hal yang ngebuat gue jatuh gitu. Jadi gue 1 tahun lagi gue belajar, gue pelajarin itu semua, itu ada 2 rim gue pelajarin gitu. Ya. Grace, sorry. Slide-nya kayaknya belum pindah deh. Boleh di full screen dulu nggak? Sorry ya, ini sorry karena ini oke. Jadi ya ini ya zaman kita dulu gitu. Ini masih cupu-cupu gitu lah ya ini. Ya. Ini gue gitu ya. Kayaknya kenal itu yang tengah itu siapa ya? Ganteng banget itu. Tengah udah pada kenal lah semua. Ini nggak tahu udah pada kemana semua deh ini. Ini gue rasa ini nggak satu studio juga deh. Ini kayaknya geng dulu kan mainnya geng-gengan gitu. Di Tobat Dandeliar itu yang ganteng itu adalah ketua himpunan kita, himpunan siswa arsitek 2001. Tapi saya sudah punya buntut ya, sudah punya pasangan juga, jadi ya lupakan saja kalau saya masih mencari. Oke, lanjut Grace. Nah itu sorry ya gue baru lanjutin. Nah terus ya akhirnya gue tahun 2007 akhir gue keterima di Kementerian PUPR setelah 1 kali gue di reject gitu ya, gagal. Yang kedua gue mempersiapkan diri 2 rim, gue pelajarin semua namanya peraturan, dan gue tutup mata juga gue bisa ngerjain itu waktu itu saat itu ya gitu ya, ternyata gampang banget itu kalau kita pelajari peraturan. Terus lucunya gitu ya, kalau ketika lu udah masuk ke kementerian, lu tuh not in control of your future lagi gitu, karena ada organisasi di atas organisasi gitu ya. Gue masuk dengan SK gue di Cipta Karya. Untuk di Kementerian PUPR, Cipta Karya itu adalah yang paling dekat dengan arsitektur. Kedua adalah mungkin penyediaan perumahan gitu ya, rusun gitu. Tapi yang paling dekat dengan arsitektur itu dan juga planologi adalah Cipta Karya, karena kita ngomongin segala hal yang berbau dengan bangunan dan kawasannya. Waktu itu tentu dong gue dengan perasaan sombong gitu ya, gue lulus terbaik gitu arsitek, harusnya gue nyusunnya Cipta Karya gitu, SK gue juga Cipta Karya, tapi gue yang namanya organisasi kita nggak mungkin bisa kalah. Gue 3 tahun di Sekjen itu di kementerian itu berbau dengan yang namanya ya lu tau lah ya, di Sekjen itu ya kita ngurusin, gue di Puskom, pusat komunikasi, kerjaan gue tuh dulu bikin pameran. Ya gue bikin pameran itu saat kita sering ketemu nih Bayu sama Ain, yang gue sering banget ketemu dulu karena kalian dulu pengen banget jadi PNS, akhirnya ini kita bertiga jadi PNS gitu ya. Mungkin saat itu tuh ya lo tau lah waktu itu gue suka curhat gitu ya, gimana gue yang tadinya gue dari arsitek gitu masih paham banget dengan yang namanya teori-teori arsitek, masih kuat banget dalam hal desain, terus akhirnya gue down gitu, gue berada di Sekjen di bawah Puskom dan ngurusin yang namanya pameran gitu kan. Tapi yang namanya jalan hidup emang susah gitu ya. Selalu ada rencana gitu dalam setiap jalan hidup lo gitu. Di Puskom ini gue kenal banyak orang, banyak banget gue kenal, karena kan pusat Puskom itu istilahnya pusat wajahnya kementerian gitu. Semua berita ada di Kementerian PUPR, ada di Puskom itu gitu. Tapi di tahun ketiga gue ngalamin dengan yang banyaknya dokumentasi dan publikasi, gue bosan gitu. Akhirnya gue dapat S2 ke Jepang, gue melarikan diri ke Jepang. Sebenarnya waktu itu gue keterima di 2 universitas, Jerman sama di Jepang gitu ya, Puspin di Klaten gitu ya. Saat itu sih sebenarnya ini bukan yang gue mau. Jadi kalau kalian tanya gue S2-nya apa, itu nggak disangka. S2 gue itu magister ekonomi pembangunan, nggak nyambung banget kan. Apa gue punya passion di situ? Nggak, gue nggak punya passion di situ gitu. Tapi ya itulah yang namanya hidup gitu ya. Jadi 3 tahun gue kerja, mau masuk ke dunia tahun keempat, gue bosan, apapun yang ada di depan gue terima, walaupun gue salah nama. Harusnya gue tuh waktu itu saat itu tuh gue tuh cuma mau di sipil maupun planologi. Somehow nama gue tiba-tiba di ekonomi pembangunan gitu. Tapi pilihannya kan cuma gue take it atau gue tetap di tempat yang gue udah rutinitas udah boring gitu kan. Jadi gue pergi, tapi gue pergi ke sana, di sana juga gue waktu itu gue keterima di 3 universitas. Cuma lagi-lagi gue mungkin ya sebenarnya bebal gitu ya, gue pilih yang universitas yang
cuti bulanannya 1 bulan gitu ya. Disesuaikan. Go. Nah, terus ya soalnya gue mikir gini deh, maksudnya ketika lu udah 3 atau 4 tahun kerja, idealisme lu tuh udah berkurang gitu. Apalagi ketika lu kerja di kementerian, itu tuh lu tuh kerja untuk organisasi yang sangat besar loh. Walaupun lu cuma di satu sektor yang namanya Puskom, pusat komunikasi itu, tapi lu tuh merepresentasi kementerian. Dan itu tuh lama-lama ya namanya ya lu jenuh gitu ya, wajar ya jenuh gitu ya. Kalau kementerian itu kan sebenarnya tiap 3 tahun atau 4 tahun ke 2 tahun, kalau sekarang kita harus pindah gitu ya. Mungkin Bayu tahu tuh, gue liat CV-nya Bapak banyak banget pindahnya. Nah ya akhirnya gue memutuskan ya gue pergi aja lah, gue ke Jepang gitu lah, di magister ekonomi atau apapun juga gue terima gitu. Tetapi ya itu dia yang namanya jalan hidupnya, itu ngebuka mata lu gitu. Yang tadinya lu orang sipil banget atau orang teknik banget, cara lu berpikir terhadap yang namanya teknik itu berubah. Di angle dari ekonomi pembangunan itu kan berbeda jauh gitu ya. Jadi lu udah mulai berpikir baik dari sosial maupun dari teknikal gitu. Jadi gue pulang juga dengan keadaan waktu itu ya itu yang namanya mengubah kementerian gitu ya. Ya, gitu ya. Terus ya somehow akhirnya gue saat itu lucunya waktu gue pulang dari kementerian, gue dapat berkah, gue pindah direktorat, gue akhirnya pindah ke Cipta Karya. Direktorat awal gue di waktu gue SK gitu ya, waktu SK awal CPNS gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau ditanya apa yang diingat tentang kementerian adalah ya lu yang bikin kebijakan. Seperti yang lu bilang gitu, kita kementerian pengampu, semua kebijakan ada di kita. Mau undang-undang arsitek, gue sebenarnya jujur, gue termasuk yang bikin 75% undang-undang arsitek, habis itu gue tinggalin. Ya, habis itu gue pindah. Terus gue ketemu Aci, gue ketemu Bambang Yuda, gue ketemu ya tiap hari gue ketemu lah gitu ya. Sebenarnya itu undang-undang yang sudah 20 tahun ada ininya sih, udah ada draftnya, cuma waktu itu ya tiba-tiba gue disuruh mendampingin proses brainstormingnya mereka, tapi ketika finishing udah nggak di gue lagi karena gue udah pindah lagi gitu. Jadi fluktuasi dari kementerian itu sangat banyak gitu. Jadi ketika lo punya idealisme di kementerian, syukur-syukur idealisme lo itu terbangun, terwujud gitu ya. Yang bisa lo lakukan adalah lo lakukan yang terbaik aja sih sebenarnya. Posisi itu udah lo lakukan aja terbaik gitu. Karena dan harus tahan mental, lebih tahan mental daripada yang gue pikir mungkin di biro yang lain atau mungkin di pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena lu bisa aja bangun sesuatu gitu ya dari awal hampir finishing, tapi tiba-tiba lu dipindah. Ya ini Bayu pasti paham banget deh kayak gitu. Lu udah bikin sistem gitu ya Bayu ya. Lu udah bikin sistem yang lu pikir bisa ngubah sistem menjadi lebih efisien dan efektif, tapi lu dipindah gitu. Dan lu nggak bisa ya nggak boleh harus legowo gitu, karena tujuan utamanya ya emang bukan buat kita gitu. Tujuan utamanya ya emang rancangan strategis atau kinerja gitu. Aduh, sumpah lah gitu ya. Cuma gitulah ya gitu ya. Setiap kementerian itu buat teman-teman adik-adik tahu gitu ya. Kita tuh punya yang namanya rancangan strategis. Rancangan strategis itu ditetapkan bukan oleh kementeriannya sendiri gitu. Itu ditetapkan sendiri sama kementerian yang lain gitu kan. Jadi semuanya itu adalah kolaborasi antar kementerian gitu. Ya kamu cuma bisa menjadi poin gitu ya, salah satu poin di sana untuk mewujudkan kinerja tersebut. Dan lu lakukan yang terbaik gitu aja sebenarnya gitu. Dan jangan harap kamu akan berpikir bahwa nama kamu ada di situ. Jangan pernah harap seperti itu, nggak usah gitu. Yang lu pikirin adalah ini kalau lu lihat nih ada satu di tengah-tengah nih ibu, yang tengah-tengah ini ya. Ini sekarang Dirjen Cipta Karya. Kalau di kementerian itu dirjen itu berarti di mana? Di bawah menteri. Istilahnya kalau di kementerian dirjen. Iya, menteri itu apa? Di bawah presiden kan? Iya. Menteri itu kan mewakili inilah ya. Ya gitulah ya, lu tau lah dirjen itu di bawah menteri langsung gitulah. Ini kasubit gue dulu namanya Budiana Kusuma Stuti, dia sekarang Dirjen Cipta Karya CK1. Dulu dia selalu bilang ke gue kayak gini, dan gue pegang baik-baik gitu ya. Bahwa di atas langit selalu ada langit. Lu harus melakukan hal yang baik karena lu nggak pernah tahu orang itu nanti jadi apa di kemudian hari. Jangan pernah cari masalah sama orang, selalu baik sama orang. Itu aja, lakukan yang terbaik itu aja. Karena dia pun juga dari yang tadinya dia bukan Cipta Karya, soalnya awalnya dia bukan Cipta Karya. Terus dia tiba-tiba jadi masuk di direktorat gua, perform dengan sangat baik.
gitu ya, dan sekarang dia menjadi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Jenderal Cipta Karya CK1 gitu. Itu membuktikan teori yang dia punya gitu waktu itu gitu, bahwa di atas langit selalu ada langit, selalu baik sama orang. Itu kalau di kementerian, selalu baik sama orang, jangan pernah bikin masalah sama orang, karena siapa tahu orang yang bikin masalah sama lu menjadi atasan lu di kemudian hari, dan atau mungkin lu yang jadi atasan orang itu aja sih sebenarnya gitu. Karena kita tuh ibarat jodoh-jodohan, kayak kita sama ART gitu Yoi. Bos tuh bisa jadi jodoh lu naik itu sebenarnya karena jodoh lu ya, karena bos lu gitu. Bisa jadi lu perform abis-abisan sama bos lu yang sekarang, tapi lu nggak klop, bos lu tuh nggak klop gitu. Tapi lu ketika lu perform lagi sama bos yang kedua gitu, bos lu tuh klop gitu. Jadi jangan pernah, istilahnya ya, jangan pernah kendor lah sama semangat lu gitu loh. Dilihat atau nggak dilihat itu emang agak sulit tuh levelnya, menurut gue udah level tingkat atas ya buat orang kalau mau kerja gitu ya, karena kita harus kita akuin ya, kita tuh sukanya diakuin. Itu ya hal yang wajar lah dari manusia, alami dari manusia gitu. Ketika lu punya performa, lu pengen nama lu ada di mana-mana gitu, udah wajar gitu. Dan di tahun karena gue kerja 14 tahun ya di kementerian. Jadi kalau lu tanya apa gue nih bebal, ya sebenarnya gue jadi narasumber di sini kan cocok, karena gue termasuk yang bebal gitu. Bebal tuh gimana? Ketika orang lain pengen perform gitu ya, gue tuh pengen hidup santai gitu ya. Iya, gue sebenarnya pengennya hidup santai gitu. Tapi ya nggak bisa kayak gitu juga. Lo maksudnya santai tapi lakukan yang terbaik gitu. Tapi gue nggak mau terima tanggung jawab yang lebih berat daripada gue mau ya standar lah ya gitu ya, gue bebal lah gitu. Jadi di tahun 2019 itu gue tiba jadi gue masuk ke dalam Satgas Ibu Kota Negara Baru gitu ya. Mungkin semua orang udah tahu hebohnya seperti apa gitu. Terus gue yang termasuk yang paling tua di sana, jadi gue tuh jadi ketua gengnya mereka lah gitu. Kalau ada masalah gue lah yang maju lah gitu, menengahi banyaknya drama-drama. Nah ini sebenarnya ya di tahun Desember gitu ya, ini Desember 2019. Kalau mungkin teman-teman tahu di berita itu kita ngadain sayembara abis-abisan gitu ya, semua provinsi untuk sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara lah gitu, yang sekarang masih tindak lanjutnya mungkin masih rahasia gitu ya. Silakan baca detik.com aja. Asik. Siap. Baik. Ya ini tahun 2019 gitu ya. Ini juga gue sempat jadi setelah dari gagasan desain tersebut, akhirnya kita mulai kolaborasi sama pemenangnya, terus kita mulai menentukan titiknya, dan banyaknya drama untuk menentukan titik tersebut. Wah itu menyenangkan sekali ya ngeliat dramanya dari para kementerian ini. Ya terus gue lihat lah, gue ke survei gitu kan ke titik 0 tadinya, rencananya mau titik 0 ibu kota negara gitu ya. Sama teman-teman ini juga ibu dirjen, calon dirjen berada di tengah-tengah gitu ya. Gue cuma jadi ketua geng dari curhatan orang-orang gitu ya. Nah lucunya nih, ini lucunya nih. Waktu gue ngurusin ibu kota negara, ketemu nih sama 2 orang ini. Gue rasa semua anak-anak arsitek tuh pada tahu nih sama 2 orang yang pakai kacamata sama yang itu seperti narasumber kita sebelumnya ya. Iya, narasumber yang semuanya pakai kacamata gitu. Yang di tengah mungkin bisa dijadi narasumber juga ya. Iya. Mungkin walaupun nanti bakal random gitu ya, dia ngomong apa gitu ya. Itu tapi maksud gue itu David Bayu atau David Naif gitu ya? David Naif gitu. Iya. Jadinya lucu kalau Yogi itu kan berada di bawah Bappenas gitu waktu itu kan, dia konsultannya Bappenas, kalau gua tuh di bawah Kementerian PUPR, terus kita kolaborasi lah gitu ya. Terus pas rapat kita akhirnya ketemu sama teman-teman kita gitu yang teman-teman dulu. Dan ini yang lucu sih sebenarnya. Jadi waktu lu di kementerian lu bakal nemuin banyak orang yang tadinya bahkan dosen lu bisa jadi konsultan lu gitu. Kayak gue lihat ya dulu ya si Pandit gitu ya. Iya, banyak sih sebenarnya gue pernah nggak tahu aja gitu soalnya. Gue banyak lihat teman-teman kita yang akhirnya jadi konsultan di dosen bahkan gitu, yang jadi konsultan di Kementerian PUPR gitu. Akut nggak? Ya akut banget sih sebenarnya gitu ya. Nah keenakannya jadi ASN apa? Kementerian gitu apa gitu ya. Paling jauh gue nyampe Ternate, dikit lagi gue nyampe ke Raja Ampat gitu. Tapi waktu itu lagi ada demo ya, terus akhirnya gue nggak jadi deh ke sana gitu ya. Cuma memang menyenangkan dari ASN adalah lu nggak butuh, lu cukup sabar menunggu sampai lu bisa ke tempat-tempat ini gitu sih. Sebenarnya ini banyak banget sih
tempat-tempat yang bisa gue datangin gitu ya, bisa ngeliat Indonesia kayak gimana ya. Kalau orang suka arsitektur tradisional mungkin mereka bakal happy lah gitu ya dengan semua kondisi ini gitu. Selama lu di pusat, beda lagi kalau lu di balai. Itu semua berubah nih gitu ya. Kenapa gue jadi melo di sini foto gue ya, karena di tahun 2020 gue yang selama ini menghindar dari fate-nya gue gitu ya. Ini gue nggak bisa berubah, gue nggak bisa menghindar lagi. Bu Direktur Jenderal yang sekarang dari CK1 itu meminta gue, waktu itu dia masih posisi direktur sih, dia meminta gue, dia mempercayain satu jabatan ke gue sih untuk di Jakarta Metro gitu. Jadi gue tuh termasuk ASN Mubal sih. Ini nggak baik mungkin sama teman-teman yang baca gitu ya, sama teman-teman yang dengar gitu ya. Jadi harusnya PNS itu kan berani ditempatkan di mana saja, khususnya untuk kementerian. Itu lu harus siap, lu punya anak, lu cuma punya satu orang tua yang harus lu jaga atau gimana, itu semua lu harus ya gigit jari lah ya gitu ya. Kalau misalnya lu ditempatkan di mana aja. Beruntungnya gue selama 12 tahun gue bisa menghindar dari itu semua gitu. Maksudnya ya gak usah gue ceritain lah menghindarnya gimana gitu ya. Tapi di tahun 2012 karena dia nanti Kasubdit gue gak bisa kabur lagi gitu. Akhirnya gue menjadi pejabat pembuat komitmen, jabatan yang selama ini paling gue benci dan gue mau menghindar gitu. Gue rasa Ai tahu deh. Ya gitu ya, mungkin Bayu juga tahu gitu ya, PPK itu apa gitu ya, mungkin teman-teman kalau mau tahu detail ya kita nanti ya itu aja gitu. Nah di tahun 2020 ketika gue baru PPK itu pintro. Iya benar. Jadi ya PPK itu kalau di balai gue kita bilangnya tuh ini ada singkatan yang bagus yang merepresentasikan seluruh PPK, itu namanya adalah puk kasihan. Cuma bisa dipupukin sekian gitu ya. Nah jadi di tahun 2020 ini gue di tahun 2020 ya, pada saat pandemi gue di Februari 2020 gue dilantik menjadi PPK untuk satu project yang dikasih orang. Dikasih oleh orang kenapa? Gara-gara gue harus berurusan dengan banyaknya dinas DKI itu. Banyak banget yang harus gue ini. Maksudnya dibandingin tempat lain gitu ya. Kalau di tempat lain kan mungkin lahannya kosong gitu. Sedangkan kalau gue harus berurusan dengan yang dinas dan terkait dengan nilai sosial yang tinggi, yaitu gue ngebuat tempat buat PKL gitu ya. Yang ada di sekitar UPR gitu. Jadi dulu waktu gue dilantik semua orang tuh pada kasih nama gue gitu. Aduh kasihan si Grace, dibilang kayak gitu ya. Karena gue polos ya, gue jalanin aja gitu. Nah ini udah jadi gitu ya, 100%. Sudah jadi untungnya gitu. Akhirnya Kementerian PUPR punya PKL, nanti mampir boleh gitu ya. Kita belum ada namanya sih gitu ya. Ya pada intinya ini proyek ini kita ini yang kemarin namanya itu ya Chris ya. Akhirnya kepilih nama apa tuh kemarin setelah foto? Belum ketemu ya. Soalnya namanya lumayan banyak bikin banyak bikin drama. Ya namanya juga lu tau lah kementerian kayak gimana. Satu kata itu bisa berarti banyak untuk banyak yang lain, multifaset lah gitu ya. Jadi ya nanti lu tunggu aja lah kayak gimana namanya gitu ya. Ya ini proyek pertama gue sebagai PPK gitu ya. Kolaborasi dengan banyak dinas. Gue berharap tadinya ketemu Ai atau Bayu, ternyata gue nggak ketemu juga sama kalian berdua gitu ya. Gue berharap dipermudah. Gue nanya Yogi sebenarnya Bayu di mana, Ai di mana, ternyata nggak berhubungan sama gue, jadi ya udahlah kita. Terus ya ini jadi 100% gitu. Terus ya ini waktu Pak Menteri ngelihat lokasi gitu ya. Komentar dan protes gitu. Terus ini tim gue, ini ada direktur gue yang baru, karena direktur gue yang sebelah kanan tuh pakai kacamata tuh direktur gue yang baru, karena sebelumnya direktur gue nya udah jadi direktur jenderal gitu, CK1 gitu kan. Ya kerjaan gue sekarang kayak gini lah. Ini tim gue nih, ini tim gue terdiri dari 9 orang. Ini ada MK dan ada kontraktornya gitu. Tim gue nih kebanyakan masih pada muda-muda semua nih sebenarnya nih. Ya untungnya ya mungkin masih muda karena gue-nya juga masih muda. Ya terus ketika gue pikir gue udah selesai di
PKL ini. Oh ya, sama satu lagi gue pengen ngasih tau sama teman-teman. Kalau lu pikir masuk ke kementerian lu bisa bawa idealisme estetika lu, ya gigit jari aja gitu ya. Gak bisa deh menurut gue kayak gitu deh. Kalau menurut gue ya, karena apa? Ketika lu ngomongin estetika, itu ada cost di situ. Sedangkan kementerian kita harus cost efisien. Kita harus fungsional gitu. Itu udah ya itulah logika sederhana gitu. Jadi kalau lu masih pengen elaborasi dengan taste lu gitu ya, aku rasa sih nggak ada masalah untuk pergi ke tempat lain dulu gitu ya, mencoba nge-explore gitu ya. Tapi kalau lu ketika lu pikir aku udah pengen ngubah sesuatu gitu ya tanda kutip gitu ya, buat negara gitu ya, asik ya mungkin lu bisa coba arsitek. Tapi ketika lu sampai di organisasi yang paling besar ini, jangan harap lu punya idealisme yang bisa lu pertahankan gitu. Lu gigit jari aja gitu. Karena yang penting adalah apa? Menguntungkan negara gitu dengan cost efisien itu gitu ya. Dan kenapa proyek ini bisa gua anggap buat pribadi gitu ya, nanya-nanya orang juga sih ya. Dengan fasad yang seperti ini aja itu sebenarnya udah lumayan buat satu kementerian punya gitu ya. Sebenarnya gitu loh gitu. Mungkin yang paling wow adalah waktu kita bikin Asian Games gitu ya. Itu kan lu bisa explore karena arsiteknya turun jor-joran di sana gitu. Tapi di balai-balai lain gitu, provinsi lain enggak, itu yang penting itu adalah cost efisien. Itu penting banget gitu. Lu cuma bisa bereksplor di mana? Ya paparan ke Pak Menteri, paparan atau apalah gitu lah gitu ya. Kita lebih banyak ke brainstorm sih sebenarnya kalau di kementerian gitu. Terus di bulan Juli ketika puncak-puncaknya pandemi, gua ditelepon sama direktur gua untuk datang ke Wisma Haji Pondok Gede gitu ya, jam 4 sore. Gue pikir gue cuma disuruh survei, dan jeng-jeng gue disuruh bikin Wisma Haji dalam waktu 4 hari. Nah, ini gue di masa-masa ya gue bikin 5 gedung selesai dalam waktu 12 hari. Di hari kelima Pak Presiden datang untuk mengaktifkan gedung yang pertama gitu ya. Waktu itu memang karena tiap 1 menit lo bisa dengar bunyi bunyi ambulan gitu ya. Itu kita banyak sih sebenarnya. Ini masa-masa gue nggak lama di sini. Iya, gue nggak lama karena cuma 12 hari gue selesaikan 5 gedung, tambah 2 gedung buat nakes, jadi 7 gedung lah. Ya gue selesaikan gitu. Pace-nya cukup high gitu ya. Lu nggak bisa berpikir, lu cuma bisa berserah aja lah di sini ya. Ya harus dikasih ya. Staff gue juga down, bahkan PM-nya juga down. Ya ini ibarat kata untuk lah gitu kalau gue bilang ke staff-staff gue gitu ya kemanusiaan aja gitu. Jadi kalau ditanya saat itu apakah pernah gue swab, gue nggak pernah swab karena gue takut kalau gue swab gue down, komando di lapangan hilang gitu. Karena kan komando di lapangan semuanya kan atas nama PPK gitu. Mungkin buat teman-teman yang tahu gitu ya, PPK itu ya dia yang mengatakan yes or no, go or no go gitu ya. Dan lu harus punya pahaman yang cukup gitu dan kebijakan yang cukup gitu ya. Dan gue masih jauh daripada itu gitu, apalagi dalam kondisi yang pace-nya sangat cepat seperti ini gitu. Di hari pertama, bayangin, gitu, di hari Senin, jadi hari Minggu itu ada baru rapat gitu ya. Di hari Senin malam sekitar jam 10 tiba-tiba gue didatangi dengan Pak Menteri PUPR, terus Wakil Menteri BUMN, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, jam 10 malam didatangin Presiden gitu. Ya ini indahnya di kementerian sih menurut gue gitu. Jadi satu pion itu tuh ya ibaratnya apa ya, bisa menggerakkan negara gitu loh, yang harus lo ingat gitu loh ya. Satu pion tuh ngerakin satu negara gitu. Menurut gua ya gitu ya. Nah ini waktu 100% jadi dalam 5 hari ada 5 gedung, ini gedung A. Dan waktu itu gua tiap hari sampai rumah mungkin jam 3 pagi kali ya. Gua tiap pagi jam 8 gua udah di sana gitu, suara gua udah serak gitu. Jadi kalau kalian dengar suara ini masih sisa-sisa serak yang kemarin, dulu sih gua masih agak mertu gitu ya. Nah sekarang suaranya masih serak banget gitu ya. Cuma ya itu maksudnya gitu, walaupun kita cuma pion terkecil gitu ya, tapi jerih payah kita tuh terbayar ketika misalnya waktu dia aktifkan oleh Presiden sebelum sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ada 20 pasien yang langsung datang ke situ gitu. Gimana lu nggak bayang, berarti ya emang negara membutuhkan gitu, emang semua saat itu lagi membutuhkan gitu. Jadi
semua jerih payah itu terbayar gitu. Nah, ini sebenarnya ini gue main tebeng aja ini di RSCM di apa namanya, kalau di pusat itu ada rusun yang pencipta karya, kemudian ada yang tadi Wisma Haji, dan yang kedua ada RSCM. Itu gue lagi nebeng doang sih sama PPK sebelahnya itu, ada PPK BPB 1, kalau gue BPB 2 soalnya. Itu ada PPK BPB 1, kalau ada teman-teman pengen melihat ya monggo silakan hubungin saya, tapi ya siap-siap aja daun gitu ya. Ya ini mungkin sekilas, ini udah terakhir ya, ini pemandangan waktu gue lihat di Maluku Utara. Ternyata sebelum gue dipindahin ke Balai Provinsi gitu ya, Balai Jakarta, di mana artinya gue nggak akan mungkin bisa mendatangi tempat-tempat ini gitu. Jadi ini mungkin sunset terakhir yang paling cantik yang pernah gue lihat di tahun 2020 gitu ya. Itu dari kementerian saya. Dilempar keluar lagi. Grace, makasih banyak atas sharingnya. Sorry tadi lost connection sedikit. Oke, teman-teman, sobat Bandeliar semua, luar biasa ya, itu kayak semi-semi ngelihat drakor gitu gue dengarnya, Grace. Jadi jadi emang kalau jadi PPK itu luar biasa ya, ups and downs-nya ya. Tapi gue setuju sih dengan kalian berdua gitu ya, bahwa sebenarnya terlepas dari apapun itu, ternyata perjalanan kalian dan kita mungkin selama ini sedikit banyak itu ada keterkaitannya gitu satu sama lain gitu kan. Tadi misalnya Grace katakan dari awal menghindari menjadi PPK, ternyata malah di ujung itu menjadi PPK gitu kan. Itu sebenarnya kalau gue boleh sedikit ikutan curhat nih, by and Grace gitu ya. Jujur aja ya teman-teman sobat Bandeliars ya, dulu saya itu waktu kuliah paling nggak suka sebenarnya mata kuliah konstruksi gitu ya. Konstruksi dari mulai dasar, dan paling sebel kalau disuruh bikin potongan prinsip gitu kan. Ternyata sekarang itu pekerjaannya berurusan dengan itu gitu, dengan hal-hal yang ke teknik sipilan gitu kan. Dan itu adalah keniscayaan yang pada akhirnya mau nggak mau kita harus hadapin juga gitu ya. Jadi emang kadang-kadang pelajaran yang saya pribadi dapatkan kalau melihat dari kedua sahabat saya ini adalah hal-hal yang kadang-kadang kita hindarin pada saat kita belajar, kuliah, lalu mungkin di tahun-tahun pertama nanti mungkin teman-teman berkarya atau bekerja gitu ya. Kadang-kadang yang nggak enak-enak itu bisa jadi akan menolong kita di kedepan hari gitu loh. Sesuatu hal yang kita, ini gue nggak mau, ini terlalu susah atau gimana. Ternyata bisa jadi di ujung itu kita harus bisa ini gitu. Dan saya juga mungkin tidak sedalam Grace atau mungkin sepanjang Bayu gitu ya penelusurannya, karena memang kita punya penugasan yang beda-beda gitu. Tapi saya melihat bahwa mau nggak mau memang kita harus mau mengulik lah bahasanya gitu. Ada satu kata yang menarik nih, Bay and Grace, kalau gue belajar di sini gitu. Kita kan anak teknik ya, teknik arsitek gitu kan. Saudara kita adalah teknik sipil gitu kan. Kalau di Unpar itu teknik sipil sama teknik arsitek itu dia gedungnya sebelahan, gedung 4 dan gedung 5 gitu kan. Jadi bisa dibilang ketika kita bekerja, kalau kita terlalu mengedepankan aspek teknis itu ternyata nggak bagus juga gitu. Maka akhirnya banyak para bos-bos dulu, bos-bos kita gitu ya, kalau
gue nih, Bay and Grace yang sering di wali kota, belajar dari asisten wali kota, belajar dari Seko dan para kabak-kabak gitu ya. Ada yang lebih penting dari teknik, yaitu teknik. Jadi kalau kata mereka itu bukan tekniknya sebenarnya, tapi tekniknya gitu. Oke, kalian insinyur gitu ya. Kalian mungkin memahami bagaimana mendesain gitu. Tapi ketika kalian berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan klien, berhadapan dengan pihak ketiga, teknik itu sebenarnya tidak berperan besar lagi. Yang berperan besar adalah tekniknya itu. Teknik apa sih ya? Teknik adalah segala macam hal, mungkin bisa dibilang seni, gimana kita bisa apa ya istilahnya dealing with obstacles gitu ya. Nah, terkait dengan teknik itu, boleh dong cerita sedikit nih sebelum nanti mungkin kita lompat ke pertanyaan dari sobat-sobat yang udah banyak di kolom chat. Sedikit aja nih, Bayu dan Grace. Tadi kan Grace udah, sekarang kita kembali ke Bayu lagi ya. Ada nggak sih pengalaman yang selama jadi PNS, gila nih nggak ada di bangku kuliah manapun nih, S1, S2, S3, gue belajar ini kagak ada gitu, dan ini gue pelajarin ya di kehidupan ini. Apa sih, Bay? Kalau boleh cerita, Bay, coba, Bay. Oke, thank you. Emang sebenarnya banyak sih apa namanya yang kayak lu sebutin gitu. Emang kadang yang kita pelajarin di bangku kuliah tuh ya terukur ya gitu. Ya entah mektek lah, entah studio lah gitu. Tapi kadang-kadang di bangku kerja gitu. Ya kayak gua di Pemda gitu, kayak lu di Pemda gitu. Kadang-kadang kita juga apa ya? Karena yang kerja bareng kita tuh di Pemda itu tuh macam-macam ininya apa macam-macam latar belakangnya, macam-macam pendidikannya, macam-macam apa namanya status ekonominya dan sebagainya gitu ya. Itu kadang kita yang tadi saya sebutkan di paparan saya gitu, kalau misalnya kita tuh memang harus fleksibel gitu, kita harus bisa baca-baca orang lah, di mana kita mau ngambil keputusan gitu. Kayak di gua nih ya, mungkin sedikit sharing aja kan, gua tuh udah pernah di SKPD teknis, gua dulu pernah sekantor bareng AI itu di dinas perumahan. Terus gua pernah apa namanya, gua pindah ke balai kota gitu, dan dulu kita apa namanya punya tim itu memang beda-beda gitu. Ada yang dulunya kayak saya sekarang di balai kota nih, ada yang dulunya tukang sampah gitu, terus sekarang dia jadi pegawai gitu, dan dia kadang cara berpikir mereka itu beda-beda gitu. Jadi gimana kita bisa menyesuaikan seperti tadi yang Ai bilang itu ya, itu tergantung jam terbang juga sih gitu. Gimana kita bisa fleksibel menghadapi individu-individu yang memang beda-beda juga gitu. Demikian juga dengan atasan gitu. Saya tadi juga sampaikan gitu, kalau saya kerja di sini tuh udah di bawahnya dari zamannya Pak Fauzi Bowo, terus zamannya Pak Jokowi, Pak Ahok gitu, dan ya alhamdulillah gitu sempat mengenal karakter-karakter mereka gitu, dan mereka itu emang beda-beda cara pandangnya gitu. Kita gimana kita bisa mengikuti alur kerja dari masing-masing individu itu, ya memang kita harus ya belajar sendiri sih gitu. Kita sesuaikan dengan pribadi kita masing-masing ya. Seperti yang dibilang Grace juga tadi, kita yang nggak bisa pakem sama buku gitu, kita ngikutin yang ada di buku gitu, ya nggak bisa juga gitu. Kita harus tetap fleksibel, tapi kita tetap harus ya punya integritas gitu. Karena kalau kita nggak punya integritas ya pastilah tak kemana-mana gitu. Apalagi kayak Grace ini sekarang lagi menjabat PPK ya. Sama, saya juga lagi jabat PPK nih Grace. Kalau teman-teman sedikit sharing itu, kalau jabatan PPK di PNS tuh jabatan yang ngeri-ngeri sedap lah istilahnya gitu. Kadang orang ngelihatnya, wah megang anggaran nih, wah sekian miliar, sekian triliun bahkan gitu. Tapi yang megang amanah itu tuh, waduh, itu rasanya tuh deg-deg share gitu. Begitu misalnya ada temuan gitu, temuan tuh kayak misalnya kita diaudit gitu ya, itu kan uang negara gitu, kita harus pertanggungjawabkan gitu. Kadang jadi PPK itu ya siap-siap itu dikejar-kejar oleh auditor internal, kayak kalau di Pemda itu ada inspektorat namanya, atau dari luar tuh ada BPK, atau malah kadang-kadang kalau memang arah kasusnya parah mungkin bisa ditangani KPK gitu, kejaksaan gitu. Kadang itu kan karena udah menyangkut hukum, kayak
serem gitu. Makanya mungkin ada hal-hal yang kita harus terus belajar, tapi juga kita harus pegang integritas. Mungkin itu sih dari gua. Thank you. Fleksibel, integritas, jam terbang ya. Itu 3 kata kunci yang kayaknya akan relevan terus nih sampai kapanpun. Thank you, Bay. Oke, Bu Grace. Kira-kira gimana Bu Grace? Apa sih dalam pengalaman yang nggak ada di bangku kuliah S1, S2 lo, dan lo menemukan bahwa teknik itu belajarnya gimana? Ada pengalaman yang seru? Gimana ya? Lihat gue ketawa udah paham belum? Ya, kan gue udah kasih tahu ya, jalan hidup orang waktu mereka masuk ke pemerintahan itu bakal beda-beda. Ada ketika mereka masuk langsung ke direktorat teknis. Waktu lu masuk ke direktorat teknis, itu semua masih berguna buat lu gitu. Mungkin juga memang nggak dalam hal lu ngebangun spesifik satu project gitu ya, tapi mungkin lu mengkontrol satu project yang sedang dilaksanakan di provinsi lain gitu. Karena rata-rata, karena lu pengampu, karena kementerian itu adalah pengampu, kita diibaratkan oleh balai adalah kita yang memahami semuanya gitu. Kita dewa gitu ya, dewa dari semua pengetahuan itu dianggap mereka seperti itu, baik anggaran maupun teknis gitu. Jadi ya kalau misalnya saat itu kita berada dalam, gitu kalau takdir lu adanya ada di direktorat teknis gitu ya, ya mungkin itu masih berguna gitu ya. Kalau gue bayangin aja gue dari Puskom ya. Terus habis itu gue masuk ke direktorat, gue fokus, lucunya waktu itu gue fokus di hibah luar negeri gitu. Jadi gue membuat program supaya bisa didanain oleh luar negeri. Berarti gue koordinasi sama siapa? Bapenas gitu kan. Apakah tadi lu bilang apa teknis gitu ya gitu. Apakah itu ada dalam ini ya mungkin 30% lah paling maksimal gitu ya kalau menurut gue gitu ya. Tapi kita emang tetap tes. Kenapa? Karena dari anggaran itu kita harus mengetahui bahwa outputnya ya sesuai dengan rancangan yang kita buat gitu kan. Jangan sampai kita terima saja gitu konsultan maupun kontraktor itu kasih produk ke kita gitu. Contoh ibarat kayak gue sekarang punya tim, gue sengaja tim anak-anak baru semua tuh, lulusan arsitek, idealisnya masih tinggi-tinggi banget kan. Ya kalau di tempat gue karena sekarang gue udah masuk ke teknis, gue selalu bilang ke mereka, gue pengen mereka jadi bumper dari konsultan maupun kontraktor yang mengajukan proposal ke gue gitu. Karena gue udah lemah di situ, gue udah lebih kuat di kebijakan daripada gue kuat di teknis gitu sih. Tapi intinya sih ya jangan, tetap masih kepake gitu, tergantung jalan hidup kita tuh nanti di kementerian ini kita ditempatkan kemana gitu sih. Oke. Thank you Grace. Tapi kalian berdua PPK tuh hebat banget lah, pokoknya teman-teman sobat. Kasihan ya, kasihan gitu. Jadi kasihan gitu. Mereka emang suka merendah gitu, biasa aja. Nah, cuman ya kita di sini mendoakan semoga tadi yang Bayu bilang, insya Allah yang audit dan lain-lain dengan integritas. Tadi kan semoga yang penting kan kalau misalnya kita insya Allah benar dan kita semua sudah berupaya semaksimal mungkin, gue yakin lah gitu. Kita juga punya teman-teman di pemeriksa gitu kan, mereka juga menghargai kok apapun itu gitu. Ini sebenarnya kalau kita curhat bertiga kayaknya waktunya kurang sampai maghrib nih. Kita kayaknya sekarang langsung masuk ke pertanyaan karena sudah banyak teman-teman yang bertanya. Saya mulai dari yang pertama kepada ini Mas atau Mbak Mas Syahril ya. Izin bertanya, bukan bertanya sebenarnya boleh dong untuk kedua pemateri beri masukan atau motivasi kepada kami ASN daerah, karena di daerah kami sulit berkarya karena semua sudah dipaketkan di lelang atau pengadaan langsung. Padahal kami sebagai lulusan arsitektur memiliki ide untuk memberikan masukan pada pembangunan daerah, hanya banyak terhalang oleh kebijakan pemerintah setempat. Maaf sebelumnya, terima kasih. Oke, Bayu dulu, habis itu Grace. Silakan. Oke, ya ini dari Mas Syahril lah. Mas Syahril tugas di mana ya sekarang ya? Kayaknya mungkin di Riau ya, tadi nggak salah ya. Mungkin kalau Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya. Luar biasa nih dari Sulawesi. Terima kasih loh udah jauh-jauh mampir. Terima kasih. Kita kolaborasi nanti ya Mas Syahril ya. Kita kan juga sama sebenarnya di Jakarta juga sebenarnya kita PNS daerah juga, ASN daerah ya.
Dulu saya juga pertama kali masuk ke DKI gitu di dinas perumahan itu, di perumahan dan gedung Pemda ya dulu namanya. Saya itu ditugasin di bagian pembangunan gedung. Nah itu kita menghandle seluruh gedung-gedung Pemda di DKI gitu. Kita bangun sekolah, kita bangun kantor lurah, kantor camat, gitu, bangun gedung olahraga dan lain sebagainya gitu. Dulu mungkin teman-teman arsitek, teman-teman yang mahasiswi arsitek di sini suka jadi bercandaan ya. Dulu pas di angkatan kita suka bercanda tuh kalau ada desain yang biasa banget tuh kayak dibilang tuh desainnya kayak kantor camat gitu atau kayak kantor lurah gitu. Nah itu saya begitu masuk di Pemda itu ngalamin tuh pas masuk tuh kok gini amat sih kayak kantor bikin kantor lurah ya kok kantor camat kok kantor camat banget gitu ya kayak biasa banget desainnya gitu ya. Saya sih mungkin kayak dulu pas anak baru yang nggak serta-merta langsung bilang Pak ini jelek gitu ya, kita juga lihat-lihat keadaan juga gitu kayak tadi yang disampaikan oleh Ai gitu, tekniknya gimana gitu, gimana kita bisa beradaptasi gitu. Jadi ya itu pelan-pelan kita bilang gitu ke pimpinan, ke ke atasan kita gitu. Nah, Pak, kayaknya desainnya agak lebih bagus seperti ini gitu. Mungkin kadang-kadang memang ada beberapa orang atau beberapa atasan tuh yang mungkin punya pride tinggi gitu, nggak gue ngerasa nggak dihargai nih desain gue dibilang jelek gitu. Tapi ternyata bisa gitu, gue pelan-pelan gue masuk dan gue nggak langsung bilang itu jelek gitu, mungkin kita kasih masukan sedikit demi sedikit, akhirnya dipercaya gitu oleh pimpinan gitu. Ya udah lu yang handle deh, coba konsultan-konsultan kita itu diarahin gitu. Akhirnya kita coba bikin masukan, kita bikin guideline gitu, kantor lurah yang bagus itu seperti apa, kantor camat yang bagus kayak gimana, sekolah yang desainnya kekinian tuh kayak gimana gitu ya. Alhamdulillah sih dulu sejak 2010 itu kita udah mulai transformasi itu sekolah-sekolah sama desain di DKI itu kita kasih guideline gitu biar lebih estetis seperti apa gitu, dari aksesnya, mungkin tampilannya gitu, tata ruangnya. Dan ya alhamdulillah itu ada perubahan gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di kantor sekolah-sekolah di DKI sekarang atau enggak di kantor lurah, kantor camat sekarang udah enggak kantor camat banget lah desainnya gitu. Mungkin sih seperti itu ya Mas Syahril. Mungkin ada tambahan dari Grace itu. Thank you Bayu, silakan Grace kalau mau ditambahkan. Gimana ya? Ya sebenarnya sih gimana ya? Beda dengan yang sesi yang sebelumnya ya, kita yang waktu ngomong sama Erik sama Adri gitu ya. Ketika lu di luar ya emang lu bebas berkarya, sebebas-bebas yang mungkin ada batas. Tapi kalau di kita ya itu semua tergantung ya pertama pimpinan, yang kedua anggaran gitu ya Pak ya gitu ya. Memang pada mentok-mentoknya ya lu nggak terlalu bisa berekspresi seperti yang lu inginkan gitu. Ya begitulah ya. Intinya cost efisiensi lebih penting lah daripada kita gitu. Tapi bukan berarti masukan kita terhadap estetika itu kosong juga gitu. Maksudnya nggak di take it for granted sama pimpinan, nggak juga gitu. Tapi intinya lebih ke komunikasi kamu dan timing kamu ketika menyampaikan itu ada skill khususnya lagi, ya nggak baik gitu. Kayak yang kemarin yang tadi itu yang PKL itu, kalau kalian pikir itu desainnya seperti itu enggak, itu jauh banget gitu. Gua harus tunggu sampai waktu itu gua masih di bulan Februari gua tuh COVID gitu ya. Sampai gua lulus COVID gitu maksud gua ya. Gua menghadap langsung ke Bu Dirjen gua untuk gua mengarahkan baiknya yang seperti apa gitu. Kenapa itu lebih baik gitu kan. Ya memang jadi intinya tuh timing dan cara lu menyampaikan itu sangat penting karena lu berhadapan dengan banyak orang, nggak cuma biro arsitek, nggak cuma klien lu doang, tapi lu berhadapan dengan pimpinan di atas pimpinan di atas pimpinan. Ya nggak sih, Pak? Makanya untuk kementerian itu tes
tes dari pemimpin lo itu akan berbeda-beda gitu. Lu lolos di level direktur, lu nggak lolos di level dirjen. Lu nggak lolos di level dirjen, lu nggak lolos di level menteri gitu. Tapi apakah berarti membuat kita jadi nggak bisa berekspresi? Nggak juga gitu. Lu bisa tetap insight, lu tetap bisa masukin apa yang lu gitu. Kalau gue juga sama di Bayu gitu ya, kan banyak paket-paket gitu ya, dari konsultan, arsitek, perencana maupun dari ya inilah langsung PL gitu ya. Nah kalau untuk PL bolehlah kita bebas bereaksi ya. PL itu artinya penunjukan langsung gitu ya. Paket dengan harga kurang dari 200 maksimal 200 juta yang lu bisa bebas bereaksi sebebas-bebasnya. Itu bisa. Jadi bukan berarti kalian nggak punya waktu, nggak punya kesempatan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang apa namanya, untuk yang lainnya tadi gue ngomong apa ya, gue lupa deh. Nah, pokoknya intinya maksud gue tuh selalu ada kesempatan untuk tetap berekspresi. Dan kalau misalnya ada konsultan-konsultan yang lain, kita tuh punya basic yang bagus sih di Unpar menurut gue ya gitu. Jadi ketika mereka mulai ngebacot gitu ya, tanda kutip gitu ya, oh nanti ini apa namanya, ruangnya cocok, terus misalnya sirkulasi udaranya dapat dan segala macam. Di situ sense lu dapat kok gitu untuk menunjukin enggak, menurut gue ini nggak cocok gitu. Jadi tetap ada gitu. Walaupun nanti tetap dibatasi dengan keputusan pimpinan gitu, tapi lu masih tetap bisa mengarahkan hal-hal yang berbau kenyamanan gitu. Kandalan bangunan gedung, kalau buat gue di kandalan bangunan gedung masih bisa lu pertahankan gitu. Apalagi untuk undang-undang bangunan gedung gitu ya, itu tuh arsitek banget kalau kalian pelajarin gitu. Baiknya sih kan pelajarin sih. Undang-undang bangunan itu menurut gue tuh arsitek banget, itu tuh apa dekacing banget gitulah ya gitu ya, udah ada jelas ukurannya minimal berapa gitu-gitunya tuh sebenarnya udah ada semua di basic kita selama 4 tahun kita ada di Unpar gitu sih. Ya. Thank you Grace. Gue setuju sih dengan kalian berdua. Mungkin kalau gue boleh nambahin sedikit ke Mas Syahril gitu ya. Kata kuncinya emang jangan padamkan api idealisme itu, tapi mungkin kalau boleh ngasih tips sedikit, kita dulu pernah hampir sama nih Mas Syahril nih. Saya juga di Pemkot ya, di Wali Kota. Sekarang di Jakarta Utara, saya dulu di Jakarta Selatan. Kita ruang berekspresi itu tidak begitu bebas gitu ya. Tapi akhirnya ketika ada kesempatan diberikan kesempatan buat bersayembara gitu, nah itu sebenarnya ajang gitu. Jadi kalau misalkan ada sayembara, sering-sering aja ikut, kan nggak dilarang ya PNS ikut sayembara desain apapun gitu ya. Nah nanti kan pimpinan akhirnya bisa melihat bahwa wah ternyata tim saya ternyata punya potensi bagus gitu, dan itu mungkin tidak menutup kemungkinan bisa dilihat juga oleh pimpinan yang lebih dari atasnya lagi. Salah satunya sih seperti itu ya. Semoga mungkin bisa sedikit menjawab. Ini menarik sekali. Terima kasih Mas Syahril. Mungkin kita berlanjut ya karena pertanyaannya cukup banyak dan waktu juga terbatas. Kita lanjut ke berikutnya, ada pertanyaan dari Mas Rizky Derian. Mau bertanya kakak-kakak, apakah benar nanti kerja di pemerintahan menggunakan sistem kontrak seperti bekerja di ranah swasta? Terima kasih. Silakan, baik. Gimana baik? Ya sebenarnya untuk bekerja dengan pemerintah itu banyak channelnya ya. Maksudnya jangan mikir kita tuh kerja buat pemerintah tuh cuma harus jadi PNS gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kan kita tuh di pemerintah tuh cuma jadi yang tadi saya sampaikan, kita tuh sebenarnya cuma co-creator aja gitu, collaborator, kita mengkolaborasikan gitu. Jadi misalnya Mas Rizky ini punya biro arsitek gitu. Nah, terus bisa aja ikut tender pemerintah gitu. Mas Rizky nanti desainkan kami kantor lurah misalnya yang bagus seperti apa gitu. Atau misalnya ada proyeknya di Grace gitu, misalnya bikin proyeknya punya Kementerian PU gitu. Itu sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau mau bekerja sebagai karyawan di pemerintah gitu, mau di Pemda, mau di kementerian, itu ya jalurnya bisa melalui ya tadi yang tes CPNS ya, ASN itu. Sekarang tuh ada juga yang namanya P3K, itu perjanjian kerja gitu, seperti kontrak itu, atau ada juga sebagai tenaga ahli, ataupun ada juga jasa lainnya orang perorangan, itu ada juga gitu. Jadi banyak cara sih bekerja dengan pemerintah itu, jadi nggak cuma harus tes CPNS dan kerja di pemerintah. Mungkin itu dari saya. Thank you, bye. Dari Grace ada yang mau ditambahkan? Ya sama sih sebenarnya, yang namanya kebijakan berbeda-beda. Gosipnya sekarang nanti kontrak
tahun depan mungkin udah nggak kontrak gitu ya. Ya tapi ya sih baik, semuanya tergantung dari pemerintah pusat gitu kan. Tapi iya di kita itu ada banyak jenis. Kita ada yang namanya ASN. ASN itu ada ASN dan non ASN gitu ya. ASN itu yang kita punya NIP resmi masuk gitu ya. Ada juga yang NRP. NRP itu artinya orang yang sudah lama bekerja di kementerian, terus mereka akhirnya didata sebagai orang yang bekerja di kementerian tapi belum menjadi PNS, namanya NRP, dia punya nomor. Kemudian ada lagi yang namanya kontrak individual. Kontrak individual ini ya kebanyakan ya orang-orang yang kita kontrak per tahun gitu. Kayak teman-teman, kayak buat saya sendiri, saya punya tim baru lulus 2 orang. 3 orang baru lulus. Sayangnya nggak ada yang Unpar gitu ya. Kebanyakan ya di luar Unpar gitu. Mungkin nggak ada yang tertarik. Ya intinya gitu ya, iya Bay ya. Jadi ada berbagai macam sih di kita. Kalau tertarik pengen adu mental ya monggo silahkan ke kementerian ataupun Pemprov gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Rizky Derian. Jadi sedikit bocoran nih, sebenarnya saya sama Bayu dulu sebelum masuk Pemda DKI, kita berdua tuh sama-sama tes di Kementerian PU juga dulu sebenarnya. Jadi sebelum 2008 ya Bayu gitu loh Bayu ya. Jadi dulu kita itu ceritanya begitu lulus sudah berkarya di swasta gitu kan. Lalu kalau Bayu tadi mungkin sudah ada idealisme tersendiri. Kalau saya terus terang dulu kenapa bergabung di pemerintah, saya pengen nyari tempat kerja yang bisa menyekolahkan gitu ya, ngasih beasiswa gitu kan. Nah dulu kita langsung aim high aja tuh, kita apa istilah bidik yang paling tinggi. Wah kalau kayaknya keren ya kalau PNS tuh kayaknya kementerian gitu, kayak keren banget, kementerian gimana sih gitu kan, punya bos menteri gitu kan. Akhirnya kita sama-sama tes kementerian, sama-sama alhamdulillah belum diterima ya Bay waktu itu ya Bay, kita bareng dulu kan. Nah akhirnya rezekinya di Pemda gitu. Jadi buat sobat-sobat dan Delias di sini, sebenarnya pada akhirnya kita sih menilai ya, kita bekerja apakah di sektor pemerintahan atau bukan, it's a matter of, kalau menurut saya pribadi, gimana kita bisa membawa ilmu yang kita pelajarin selama kuliah gitu ya, value-value tadi, dan kebermanfaatannya sih. Jadi sebenarnya katakan misalnya ada yang aduh pengen banget jadi PNS tapi akhirnya malah berkarya di sektor swasta, itu sebenarnya itu nggak salah juga gitu, karena kita di sini banyak banget dibantu sama teman-teman yang tadi disebutkan oleh Bayu dan Grace tadi ya. Teman-teman kita ada yang sudah duluan berkarya sebagai konsultan, dan itu alhamdulillah menjadi sebuah keuntungan buat kita juga. Jadi satu tambahan gitu, kalau saya boleh nambahin, perbanyaklah berjejaring dengan teman-teman, nggak hanya di angkatannya, tapi mungkin di angkatan yang lain yang mempunyai multiple skill, karena pada saat kerja itu sangat-sangat membantu gitu. Karena saya di sini bisa dibilang dibantu oleh teman-teman saya yang sangat-sangat multitalenta, dari mulai arsitek, dari mulai konsultan, urban design, dari mulai lalu ada yang kontraktor, dan itu sangat-sangat membantu gitu, karena kolaborasi itu adalah kata kunci dan kita nggak pernah bisa kerja sendiri gitu kan. Kok jadi gue yang ngomong banyak nih, sorry. Oke lanjut. Mas Rizky semoga tadi menjawab pertanyaannya. Kita kembali ke pertanyaan di kolom chat Mbak Nalisha Anabel. Nah ini khusus kepada Pak Bayu nih. Izin bertanya untuk Mas Bayu. Mas Bayu dulu ada nggak sih perbedaan signifikan antara kuliah di Indonesia dan di luar negeri? Karena saya penasaran sebetulnya, apakah sama lulusan Indonesia dan lulusan luar negeri? Terima kasih. Silakan, Mbak. Buat Mbak Nalisha ya, mungkin kalau pengalaman saya sih kuliah di luar negeri sama di Indonesia ya sama-sama aja sih, bukunya juga sama juga gitu, karena acuannya juga sama gitu kan. Terus dosennya juga ya sama juga mungkin ya, karena kita kuliahnya aja dalam bahasa Inggris. Terus itu sih yang bedain palingnya secara perkuliahan. Kalau menurut saya sih perkuliahannya sama gitu. Tapi yang spesifik bedain itu ya sebenarnya kalau kita tinggal di luar negeri itu ya kita dilatih buat beradaptasi gitu, buat kita lebih fleksibel gitu. Dari saya dulu kuliah di Taiwan 2 tahun gitu. Nah di sana juga mayoritas orang belum begitu bisa bahasa Inggris gitu. Ya udah saya yang harus beradaptasi gitu, saya harus belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi sehari-hari saya ke pasar gitu belanja gitu, misalnya untuk masak gitu ya harus bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi sebenarnya kalau secara perkuliahan sih nggak ada masalah gitu, maksudnya sama aja.
Cuma ya itu kita harus yang bikin kita belajar itu kita belajar beradaptasi gitu, dan itu yang lumayan kepake gitu di pekerjaan gitu. Kita jadi lebih fleksibel gitu, nyesuaiin misalnya kita pindah pindah tugas ataupun kita ditempatin di tempat yang kita rasa kita nggak cocok gitu, tapi ya kita dengan dengan kemampuan adaptasi itu yang kita pelajari sama pas kuliah di luar negeri itu sih. Mungkin Grace nih juga dulu kuliah di Jepang, gimana Grace, mungkin bisa ditambahin Grace? Silakan Grace. Ya, kalau pertanyaannya tentang apakah berpengaruh atau nggak berpengaruh, ya enggak sih kalau menurut saya ya. Enggak ya, Mbak ya. Mau kamu lulusannya mau cum laude atau nggak cum laude, itu semua nggak pengaruh. Sebenarnya ya pengaruh atau nggak pengaruh itu emang ujung-ujungnya cuma kinerja sih. Balik kinerja bagus atau balik kinerja malah jadi songong gitu. Banyak orang yang lulus dari kuliah itu banyak songong gitu ya nggak gitu ya. Terus jadi akhirnya kita jadi pikir ya jadi susah berkomunikasi sama yang lain gitu. Jangan gitu. Kalau di kementerian itu kunci utamanya itu kita emang interpersonal skill-nya emang harus kuat sih gitu. Yang tadinya lu mau introvert, lu mau extrovert atau kayak gimana gitu ya. Intinya ya lu harus menjalin hubungan dengan baik sama orang, bekerja dengan baik, berkinerja dengan baik, apapun latar belakang lu, ya udah itu semua itu yang matters cuma itu doang sih sebenarnya. Banyak kok, gue mau ngasih tahu. Kalau kalian pikir di Unpar, di Kementerian PUPR tidak bisa berkarir, jangan salah. Direktur gue yang tadi pakai kacamata itu lulusan Unpar. Wow, jurusan? Sipil. Wow, keren. Yes, itu Unpar, sipil. Nah, terus kalau lu pada kenal yang namanya Reva, nah udah kabalah. Dia udah kabarnya di Jawa Timur gitu. Jadi jangan pikir bahwa kita memang susah ya. Yang agak bingung kan sebenarnya tuh gini. S2 doesn't matter, tapi S1 kayaknya ya little bit matters gitu ya. Kalau buat di kementerian gitu ya ada kubu-kubunya, kubu ITB, kubu UI, kubu ITS gitu ya, UGM gitu, Undip gitu. Tapi untuk yang Unpar karena kita non-blok gitu ya, karena kita sedikit gitu ya. Bisa kok gitu, maksudnya untuk di Cipta Karya sendiri dari ada berapa orang gitu ya, PPK ada namanya Lita juga, mungkin angkatan 2000 tuh jadi PPK juga gitu. Terus ada yang namanya Ogi sipil itu dia kasih gitu ya, itu semua lantai 5 loh. Maksudnya lantai 5 tuh artinya dia di Direktorat Bina Penataan Bangunan yang khusus di Cipta Karya menangani bangunan gedung, undang-undang bangunan gedung itu khusus di situ. Jadi nggak usah pupus harapan gitu sih, intinya ya kinerja. Kalau bos ngomong tuh emang udah klop banget gitu ya kinerja. Setuju. Jadi tadi Mas yang bertanya tadi Mas Rizky ya, Mbak Nalisha ya. Saya kuliah di dalam negeri. Sedikit nambah ini dari dua narasumber kita, Bayu dan Grace. Saya di dalam negeri, tapi saya banyak bekerja dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang lulusan dari luar negeri, dan banyak lebih kurangnya Grace benar tadi ya, bahwa it's all about attitude gitu, it's all about sikap gitu. Kita percuma kuliah S3, S4, S5 gitu ya di luar negeri, tapi attitude-nya, sikapnya kok kayaknya nggak baik gitu, dia nggak menghargai orang, dia nggak ada kindness gitu kan, kalah sama orang yang mungkin hanya S1 saja, tapi kok kayaknya dia interpersonalnya tadi itu penting banget. Dan itu saya sebagai orang yang bekerja sama dengan mereka melihat itu gitu, dan pada akhirnya kita nggak ngelihat lagi gitu pada ini dari mana ya, oh ini dari Jerman, oh ini dari ini. Sedikit banyak memang karakter ada. Contoh misalkan teman-teman yang mungkin sekolah di Jerman itu memang lebih disiplin gitu ya, di Jepang juga mungkin sama gitu, di Belanda lain lagi gitu. Tapi overall memang attitude interpersonal itu yang matter sih. Makasih banget nih Mbak Nalisha Anabel, pertanyaan bagus. Lanjut ya. Wah, ini yang masuk ke WA panitia juga banyak nih. Kita cuma punya waktu sekitar 20 menit lagi. Saya akan coba ngebut. Kita lanjut ke Mbak Anissa Khalista Amiranti. Selamat sore kakak-kakak. Ada beberapa pertanyaan. Seperti yang sudah dimention sebelumnya, memang di pemerintahan itu tidak 100% berbicara tentang estetika arsitektur, atau ada beberapa aspek yang arsi banget di kuliah tidak diterapkan ketika kita bekerja di pemerintahan. Nah, sebenarnya skill atau kualifikasi apa sih yang paling mendukung untuk bisa bekerja di pemerintahan
tapi masih relate dengan yang RC banget, ataupun aspek di luar RC itu, atau ilmu atau skill apa yang harus dipunyai untuk bisa masuk ke instansi pemerintah dan survive gitu. Selain tadi yang Grace bilang mental dan lain-lain gitu ya. Satu itu dari Mbak Anissa. Yang kedua, jika Mbak Anissa adalah konsultan individu Kementerian PUPR yang masa kerjanya masih hitungan bulan, belum 1 tahun, ingin mengikuti seleksi CPNS, boleh nggak? Apa ada ikatan waktu masa kerja seorang konsultan individu yang mengharuskan dia tetap berstatus sebagai KL dan tidak boleh daftar CPNS? Nah, silakan. Ini kayaknya Grace dulu yang jawab, Grace. Silakan, Grace. Pertanyaan pertamanya apa, Ki? Apa ya, iya. Pertanyaan Sebenarnya pertamanya udah kita bahas ya tadi ya. Skill apa yang paling penting buat di kementerian gitu ya? Ya, skill yang di kementerian itu tadi apa? Attitude. Yang paling sederhananya itu attitude, sama jangan malas-malasan dan jangan memilih pekerjaan. Gitu, pokoknya gitu. Karena selalu gue bilangin dari awal gitu ya, tadi gue bilang dari awal, bos lu tuh akan berganti-ganti. Dalam 3 tahun bos lu tuh bisa berganti-ganti. Dan bos lu yang itu bisa aja tiba-tiba lu ketemu lagi di satu tempat gitu ya. Kayak gue tuh udah mengalami, gue udah berganti mungkin 3 kali ya, 3 tempat gitu ya. Intinya selalu kasih impresi yang baik. Kalau lu nggak bisa perform baik dari yang pada yang lain, minimal lu punya attitude yang baik gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau misalnya mau ngomongin performa gitu ya, selalu ada langit di atas langit menurut gue. Tapi kalau attitude perlu yang kontrol ya nggak, ya kan? Gitu. Kalau ditanya apakah orang ini apa nih? Dia bilang dia mau mengikuti seleksi CPNS dan dia masih konsultan individu atau KI. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Di tempat kita dulu waktu saya masih ke pusat, ada beberapa kok yang dia masih berkontrak, tapi dia keterima di CPNS, nggak ada masalah dengan itu semua. Bahkan dia udah punya NRP, lucunya dia udah punya NRP. Padahal dia KI udah punya NRP, terus dia masuk, terus akhirnya dia dapat jadi PNS, itu nggak ada masalah kalau menurut gue. Itu aja sih. Siapa tahu ada pertanyaan lagi yang banyak buat gue. Itu semacam tips ya, itu tips ya Grace. Jadi kita bisa sambil menyelam 2-3 pulau terlampaui gitu kan. Kalian istilahnya sambil nunggu opening CPNS, kerja aja sebagai nggak ada masalah gitu kan, atau benar, jadi nggak ada. Nanti paling dipotong gajinya. Seru nih kayaknya, semoga teman-teman. Tapi gaji KI lebih kecil dari gaji PNS, ngasih tahu aja sih. Bayu mau nambahin? Sama sih, gua sama Grace juga tadi ya, benar sih kalau di pemerintah tuh tipsnya yaitu be kind to everybody gitu. Lu nggak pernah akan tahu gitu apa yang terjadi ke depan gitu. Soalnya sering banget kalau di DKI juga bisa aja bawahan lu tuh jadi bos lu gitu ke depannya. Jadi ya pokoknya gitulah, harus baik ke semua orang. Terus kalau emang kadang-kadang ya ilmu arsitektur kadang emang mungkin belum kepake misalnya di pemerintahan gitu, lu buat ngasahnya tetap aja lu sampingan jadi misalnya jadi konsultan kayak jadi desainer freelance gitu, nggak ada masalah kok. Kita sekarang di undang-undang baru PNS tuh boleh masih berusaha gitu di luar asal di luar jam kerja dan lain sebagainya tuh masih boleh gitu. Itu aja sih. Thank you. Sip. Gue nambahin dikit, gue lupa. Terkait yang sama skill tadi ya, maksudnya skill attitude gitu ya, yang paling penting buat di kementerian gitu ya, di misalnya ASN gitu ya, itu tuh nanti berpengaruh sama berapa banyak lu punya relasi. Dan waktu lu kerja sama kementerian, lu kalau misalnya kayak gue nih, gue kerja di Cipta Karya, bukan berarti gue terkait Cipta Karya aja. Nanti gue bisa ngomong tentang bina marga, gue bisa ngomong tentang sumber daya air, gue bisa ngomong tentang litbang gitu ya. Skill yang paling dasar itu gitu ya, baik ke semua orang kayak yang Bayu bilang gitu, itu akan menjadi pintu masuk untuk semua informasi yang lu butuhin gitu, untuk mencapai output lo, gitu aja sih. Soalnya itu sangat disayangkan di kementerian angkatan di bawah gua gitu ya, angkatan CPNS di bawah gua, bisa contohnya gitu ya, mereka cuma mengenal sama Cipta Karya gitu, sehingga agak sulit tidak mengenal instansi yang lain gitu. Nah kalau misalnya di kementerian, ada baiknya ya kita mengenal semua sektor gitu, sama kayak Bayu gitu ya. Bayu kan mungkin di mana sekarang, Cipta Karya gitu ya. Nah kayak gue kemarin dinas gitu ya, taunya gue dinas, ada dinas hutan, ada dinas SDA. Tentunya gue kenal beberapa orang yang pernah kerja di sana, yang dari PU juga pernah, ada yang pindah ke Pemprov Jakarta juga. Jadi ya intinya gitu, kita nggak bisa
jangan jangan punya relasi di lantai kita aja juga. Kalau untuk di kementerian lu harus punya banyak relasi di tempat lain. Lu harus baik sama semua orang, sama semua bos, sama semua bawahan, sama semua CPNS di bawah lu, ya nggak? Tuh. Jadi kayaknya emang apa ya, kindness itu kayaknya value yang bisa dipakai bukan hanya di dunia pemerintahan tapi juga di mana aja sih emang. Karena kan pada hakikatnya kan kita baik sama orang, ya kita sedang berusaha membuat orang lain tuh baik sama kita, bukan dia gitu ya. Ini dalam banget nih Grace dan Bayu, ini luar biasa nih. Aduh, makasih. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mas Ardiansyah Hasan ini sepertinya terpotong nih, mungkin bisa di-type ulang pertanyaannya. Saya lompat ke melanjutkan pendidikan S2 tentang ASN dalam lingkungan PNS. Apakah jenjang karir berdasarkan pendidikan terakhir? Silakan Ibu Grace. Enggak sih. Enggak lah, menurut gua sih ya enggak ya gitu. Maksudnya ya hampir semua orang nanti udah S2 kok. Lihat S2 apa? S3 gitu. Untuk mendapatkan S3 di kementerian agak sulit loh. Kalian harus mendapatkan kan mereka punya proyeksi ya terhadap kebutuhan S2, S3 gitu ya. Jadi kalian nggak bisa seenaknya juga bisa dapat S3 gitu. Kalian harus punya S3 yang bisa mendukung sektor kalian kayak gitu. Kalian bisa dicipta karya, ya kalian harus ada S3 yang bisa mendukung itu semua gitu. Jadi kalian nggak bisa nanti tiba-tiba gue pengen S3 pengen nuklir gitu. Karena sebenarnya gue punya background, gue paham nih tentang nuklir, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi gue pengen cipta karya yang juga gitu. Jadi kalian ada proses administrasi yang diikutin gitu. Tapi itu semua itu sebenarnya menurut gue. Banyak kok orang yang sisanya S1 terus akhirnya dia tetap ada di titik yang atas gitu ya. Maksudnya tetap mendapatkan. Ya contoh lah gue gitu, gue tuh bebal. Tapi kalau mau ada anak-anak yang tahu, pada yang tahu gue bebalnya segimana, japri aja. Gitu lah ya. Kalau Bayu ini kayaknya baik nih, Bayu main ini baik nih. Aduh gimana ya, aduh saya malu di sini. Gak apa-apa, nanti panitia tolong di kolom chat akun Instagram Bayu dan Grace. Nanti kita share. Jadi kalau misalnya habis ini mau lanjut sesi japri, silakan loh. Ke saya juga dari Jakarta boleh. juga boleh, ayo. Ya, nanti kita akan saling berbagi lah gitu. Saya pribadi ini sebelum ke Bayu ya, sebelum Bayu menanggapi pertanyaan Mbak Okta tadi, memang apa ya istilahnya, kalau dulu kita kuliah ya usahakan relevan gitu kan. Mengatakan banyak kejadian teman saya lulusan arsitek bertugasnya tapi sekarang bekerja di pelayanan terpadu satu pintu perizinan begitu. Karena apa? Karena memang sistem membutuhkan orang-orang dan mereka putus-putus sih. Yang paling strategis di situ. Jadi memang halo tes. Ya. Jadi saran kita sih memang sebaiknya jika ada pilihan pendidikan itu sebaiknya sih sejalan ya. Karena di DKI sendiri saat ini kita sedang mengikuti ketentuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, yaitu jabatan fungsional. Nah, JFT atau jabatan fungsional itu sebenarnya sih dalam terjemahan kita gitu ya, kita diminta untuk sebisa mungkin ada relate-nya gitu antara S1, S2, dan S3. Karena banyak juga S1-nya apa, teknik, S2-nya ternyata manajemen dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi itu memang kayak gue. Tapi kalau lu masih nyambung, ekonomi bangunan tuh masih enak gitu. Lagi di Jepang ya kan. Nah, mungkin itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia. Kita bacain sedikit, ada 3 ya, semoga waktunya cukup.
Sorry, putus sih. Yadi dari Jakarta. Sorry, bisa diulang nggak? Tadi lu putus sih. Ya. Ya, sorry. Udah jelas belum? Baik, sekarang. Oke. Yadi dari Jakarta bertanya kepada dua narasumber, menyesal nggak jadi ASN? Kangen ngarsitek lagi apa enggak? Pertanyaan yang pertanyaan menohok. Silakan, Bay. Gimana, Bay? Lu aja, Bay. Iya, gue sih sebenarnya emang jiwa mendesainnya itu sebenarnya emang masih menggelora ya. Kadang-kadang juga kok gue jauh banget ya, kayak melenceng dari arsitek ya. Kadang kalau lagi di penempatan yang nggak sesuai passion gue gitu deh. Ya gue sih tadi kayak gue bilang, gue ngobatinnya tuh ya gue tetap ngarsitek gue tuh ya gue tetap terima part-time job gue gitu, ataupun gue ikut sayembara gitu, gue ikut lomba desain dan sebagainya gitu. Itu aja sih mungkin kalau gue kangen sama arsitek dan gue tidak bisa melampiaskannya, mungkin itu ya. Oke, Grace, silakan Grace. Enggak sih, Bang Ayus. enggak serius. Singkat ya. Serius. Ada estetikanya, ada seninya kenapa kita jadi ASN-nya enggak. Maksudnya menurut gua tuh yang namanya berat itu ada di mana-mana ya, di semua sektor, nggak cuma ASN, nggak cuma guru arsitek, semuanya juga ada kok di mana-mana. Tinggal masalah kita terima atau nggak terima, legowo atau nggak legowo. Kalau gue sih berlegowo ya. Walaupun gue sekarang jadi pupuk kasihan juga gue tetap legowo gitu. Maksudnya ya contoh misalnya kayak Wisma Haji, gue nggak tidur atau nggak macam per hari itu 20 orang gimana nggak terbayar semua rasa capek kita. Ya, wow. Yes, ada seninya gitu di situ yang nggak ketika lu lihat kayak lu lagi tuh gitu kan berusukan kemana-mana terus lu lihat itu menjadi lebih baik, gimana nggak lu langsung happy nggak sih ngeliat itu gitu, soalnya langsung ke masyarakat nggak sih ya nggak sih. Itu seni di situ yang nggak mungkin nggak ada yang gantiin kali ya. Oke, terima kasih Grace dan Bayu. Tadi semoga terjawab ya pertanyaannya Mas Yadi dari Jakarta. Kita bacain lagi. Ini mohon maaf, beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA ke panitia dan Deliar. Mungkin tidak bisa saya bacain semua karena waktu kita sudah terbatas. Kita akan upayakan reply via email atas pertanyaannya. Dan mungkin nanti beberapa ada yang langsung ke narasumber kita kirim langsung ke mereka via Instagram, nanti akan kita sampaikan via email. Pertanyaan terakhir dari Tisha di Bandung, boleh nggak cerita karena kalian berdua hubungan nih DKI dan Kementerian PUPR, ibu kota negara tuh jadinya nanti gimana sih? Jadi pindah nggak sih nih Jakarta jadi ibu kota apa enggak? Silakan, nih pertanyaannya kayaknya jawabannya 2 jam ini. Silakan dari ibu calon menteri dulu deh. Mbak Tisha di Bandung bertanya, ibu kota negara jadi pindah atau enggak? Tuh, boleh cerita sedikit nggak? Silakan. Kayaknya gue nggak dalam posisi untuk bisa menceritakan itu ya. Tapi detik.com dan kompas.com sudah nge-sneak peek tuh. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu gue ngeliat tuh ada running text itu, tetap dilanjutkan. Nah, itu udah cukup. Oke. Maksudnya kalau teman-teman penasaran gitu ya, tahun kemarin itu di Bappenas tuh kan banyak yang live tuh, beberapa kali tuh live tentang kenapa sih kita harus pindah dan segala macam. Kita dilihat di situ, tapi gue nggak dalam posisi untuk memberitahu kebijakan kementerian sih menurut gue ya. Ya. Oke. Wah, ini Mbak Tisha kayaknya harus jatuh ke Mbak Grace nih. Mungkin kalau tadi ada Mas Syahril dari Sulawesi, ini mungkin semoga Sobat Andeliar ada yang di Kalimantan, mungkin nanti bisa langsung lihat ke lokasi ya. Karena info dari teman-teman kita di sana sudah pembangunannya sudah sangat masif gitu. Mungkin pertanyaan Mbak Tisha itu kalau dilihat ke Mas Bayu adalah nih apa
perasaannya nanti dari DKI itu ketika nanti tidak menjadi ibu kota lagi, ketika jadi pindah ke Kalimantan. Silakan, Pak Bayu. Sebenarnya mau jadi ibu kota apapun itu Jakarta sebenarnya sekarang udah jadi pusat bisnis ya. Maksudnya kalau kita pindah ibu kota itu juga emang sebenarnya tujuannya kan mengurangi bebannya Jakarta ya. Kayak misalnya sekarang Surabaya dia tuh pusat bisnis juga gitu di area Jawa Timur dan tetap rame tuh. Saya sih yakin even pindah ibu kota itu Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi gitu karena penduduk di Indonesia itu ya mayoritas kan emang di Pulau Jawa kan gitu. Emang mungkin bakal terus rame lah gitu nanti misalnya pindah ibu kota itu kan pasti bertahap akan butuh waktu juga untuk full pindah ke sana gitu. Sebenarnya juga kita di DKI ini udah banyak tuh yang ini Grace dari kementerian itu malah pengen pindah ke DKI gitu karena saya nggak tahu ya peraturannya apa gimana gitu karena seluruh ASN kementerian itu harus wajib mau pindah ke ibu kota baru gitu. Nah itu pada ya gue nggak ngerti lah gitu kenapa itu jadi momok gitu maka pada pengen pindah ke DKI ataupun ke pemda-pemda lain di Pulau Jawa ya biar nggak pindah gitu. Ya mungkin seperti apapun itu gitu ya kita dukunglah usaha-usaha pemerintah untuk pindahkan ibu kota gitu. Itu mungkin. Terima kasih Bayu dan Grace karena Mbak Tisha semoga terjawab pertanyaannya dan buat yang lain mohon maaf kita belum bisa menjawab pertanyaannya karena waktu sudah kita cukupkan sampai 17.30. Mungkin sebelum kita akhiri dengan foto bersama setelah ini nanti mohon teman-teman sobat-sobat dan liar berkenan untuk membuka videonya untuk kita dokumentasi bersama gitu ya. Boleh nggak 1 menit aja masing-masing Bayu dan Grace memberikan sedikit closing remarks tentang setelah lulus kuliah arsitek buat sobat-sobat dan liar apa nih wejangannya kalau ingin menjadi ASN atau ada pesan apa silahkan. Bayu dulu. Kalau dari gua sih mungkin sedikit aja, mungkin buat teman-teman yang memang baru mulai merintis karirnya gitu, mungkin kalau dari saya sih ya ikutin aja apa sih passion lu gitu, lu ikutin gitu, lu maunya apa gitu, lu mau jadi desainer profesional gitu atau mau jadi ASN gitu ya, lu kejar passion lu gitu. Dan setelah lu ikutin passion lu ya ya udah selalu berintegritas dengan profesi apapun yang lu jalanin. Mungkin dari gue sih itu aja sih. Oke, setuju. Thank you, Bye. Silakan Grace. Ya kalau dari gue sih, gue rasa nggak ada yang mau langsung jadi ASN gitu ya. Itu mungkin kalau udah orang gara-gara gila kayak kita kali ya gitu ya. Ya intinya teman-teman tahu semangat, masih bisa merasakan semangatnya waktu lulus kuliah dan idealisme yang diinginkan untuk menerapkan desain itu semua gitu ya. Menurut aku pribadi sih nggak apa-apa explore itu nggak ada masalah, tapi ingat batas untuk masuk CPNS itu ada umurnya, itu doang kan. Kalau lewat umurnya monggo S2 dulu terus masuk SN lagi gitu. Tapi intinya explore aja sebisa mungkin, nanti akan ada satu titik di tengah yang ketika lu berpikir kayaknya gue pengen mengubah sistem biar semua pengen berguna buat masyarakat, aman gitu, kita nanti dengan sangat di kementerian, asal jangan pikirannya cuma biar bisa santai-santai gitu. Percaya deh, nggak pernah santai di kementeriannya, nggak pernah santai sama sekali, mentalnya lebih parah menurut aku ya, dramanya udah lebih banyak gitu. Jadi silakan eksplor tapi mantapkan hati, ketika kita tahu motivasi kita buat apa baru kita ya ke kementerian gitu atau ke menjadi ASN maksud gua gitu. Ya. Thank you Grace and Bayu. Jadi kita akan merubah sedikit tadi ya, kalau PPK tadi kata Grace kan puk-puk kasihan ya. Di akhir ini kita ingin mengubah namanya bukan itu lagi Grace, yaitu pejabat paling keren gitu. Jadi kalian tuh adalah tonggak-tonggak peradaban negeri inilah gitu. Oke, semoga nanti
diskusi kita pada siang menuju sore ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, mohon perkenan bagi semua sobat-sobat Dandeliars yang hadir, boleh dibuka kameranya. 1 menit kita foto-foto bersama untuk dokumentasi yang nanti akan kami kirimkan via email kepada teman-teman masing-masing. Panitia, tolong siap-siap untuk di-capture. Kita ada 3 window ya, masih ada sekitar 50-an, 7 orang yang masih ada. Silakan Aba-aba dari Berto atau Timun. Dari saya. Silakan. Smile. Sebentar ya, saya di lembar pertama. Jangan lupa buncis. 1, 2, 3. Ini terbaik. Iya. Oke. 1, 2, 3. Cakep. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak sobat-sobat Dandeliars yang telah menyempatkan waktu hadir. Saya mewakili panitia dan narasumber, kami mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada sore hari ini. Sedikit banyaknya semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan dari kami semoga ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua, dan semoga ini semua memberikan masukan yang berharga untuk ke depan, khususnya teman-teman yang baru lulus kuliah dan ingin menjadi ASN. Oke, sekian dari saya, semoga kita sehat-sehat selalu. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore semua. Sore. Sampai jumpa lagi di Dandeliars berikutnya ya. Bye.